Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang viewers semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini OIA UAD Sharing Session kembali ke hadapan viewers semuanya untuk menemani hari minggunya ya kan, yang hari ini pada leyeh-leyeh gitu ya, pada rebahan, istirahat. Nah, siang ini kami akan menghadirkan para narasumber yang tentunya kece banget dan kita akan berbagi informasi seputar tuh sampai belibet seputar program-program internasional yang ada di UAD. Nah, untuk viewers yang sudah bergabung, ya masih sedikit nih, nggak apa-apa kita tunggu ya. Terus yang udah bergabung, silahkan share, ajak teman-temannya untuk kita kumpul-kumpul online di sini ya kan, daripada kita kumpul-kumpul di kafe ya, berbahaya karena sedang ada virus corona, jadi kita kumpul-kumpul online di sini, kita seru-seruan bareng dengerin narasumber kita untuk berbagi pengalaman. Oke, sudah ada beberapa. Jangan lupa like juga yang udah gabung ya, biar kita makin seru, makin semangat gitu. Boleh juga komen, salam-salam, semuanya terserah. Oke, nah siang hari ini kita agak sedikit berbeda nih topiknya. Kalau biasanya ya, minggu-minggu kemarin kita membahas seputar program-program internasional untuk mahasiswa, baik mahasiswa UAD ataupun mahasiswa asing. Nah, kali ini topik kita adalah seputar alumni UAD yang mengajar di Thailand. Nah, seru banget ya, viewers. Gimana ceritanya nih kok alumni tapi bisa ngajar di luar negeri gitu, di Thailand. Nah, gimana sih ceritanya, gimana serunya gitu ya, kita akan dengarkan hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya akan kasih info dulu untuk teman-teman viewers semuanya. Bagi yang belum tahu nih, ya kan, siapa tahu ada yang masih bingung-bingung, di UAD itu sebenarnya banyak banget program internasional. Nah, contohnya adalah program Join Degree, kita udah pernah ada talk show-nya, boleh nanti cek lagi ya di Facebook page-nya OIA UAD. Terus kita juga punya ada program Credit Transfer System, kita juga udah pernah ada talk show-nya. Terus AIMS juga kemarin-kemarin udah pernah gitu. Terus ada beasiswa Persyarikatan Muhammadiyah, SBTech, Medat, nah itu untuk program internasional untuk mahasiswa asing. Udah pernah dibahas juga di talk show OIA gitu. Jadi silakan viewers cek lagi nanti di Facebook page-nya OIA UAD. Oke, terus ada juga program BIPA Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Nah, ada juga program Dharma Siswa, KKN Internasional ya. Ini program untuk mahasiswa lokal UAD gitu. Jadi ditunggu aja. Next time mungkin akan kita bahas ya KKN Internasional itu seperti apa sih. Ditunggu ya viewers. Terus ada juga AMT, Alumni Mengajar di Thailand, yang hari ini akan kita bahas. Kemudian ada sit-in program, ada C-Teacher, C-TVET, magang summer camp, dan masih banyak lagi program internasional lainnya. Kalau misalkan viewers masih penasaran, masih kurang detail infonya, langsung aja kepoin media sosialnya KUI atau OIA UAD. Kita punya Instagram, kita punya Facebook, kita juga punya Twitter, kita punya website di www.oiauad.ac.id. Terus kita juga punya YouTube channel OIA UAD namanya. Nah, di situ viewers bisa lihat kegiatan-kegiatan program internasional gitu. Oke, tanpa banyak promosi terus, kita langsung aja undang narasumbernya. Nah, sebelum kita hadirkan nih di layar viewers semuanya, kita seperti tadi yang sudah saya jelaskan, hari ini kita akan mendengarkan sharing tentang pengalaman, cerita-cerita para alumni UAD yang mengajar di Thailand gitu ya. Nah, biasanya program ini disebutnya AMT, Alumni Mengajar di Thailand. Jadi, program itu berawal karena tingginya ya permintaan guru-guru itu di sekolah-sekolah mitra UAD yang ada di Thailand gitu. Nah, kebanyakan seringnya guru yang diminta itu adalah guru untuk mengajar bahasa Inggris. Ya, that's why banyak alumni itu yang berangkat dari program studi atau alumni dari program studi pendidikan bahasa Inggris dan sastra Inggris gitu. Nah, ada juga sih peluang guru bahasa Arab gitu. Jadi bagi viewers yang berasal dari jurusan bahasa dan sastra Arab nih, ini bagus banget nih peluangnya untuk viewers semuanya.
gitu. Nah, karena adanya peluang ini gitu ya, ada permintaan yang tinggi dari mitra UAD di Thailand, kemudian kita tawarkan gitu untuk para alumni UAD dan alhamdulillah sejak 2010 hingga sekarang itu masih terus berlanjut. Jadi sekolah-sekolah di sana tuh masih minta UAD untuk mengirimkan tenaga pengajar bahasa Inggris ke sekolah di Thailand. Gitu viewers. Jadi udah lumayan lama nih program ini. Nah, seperti apa sih prosesnya, persiapannya, terus pengalamannya di sana kita akan cari tahu hari ini. Oke, langsung saja kita akan undang satu persatu narasumber kita. Yang pertama, kita manggilnya karena ini guru-guru gitu ya, pengajar, kita manggilnya Bapak sama Ibu ya, viewers, nggak apa-apa. Yang pertama ada Pak Hayudi. Pak Hayudi ini adalah alumni dari, sebentar kita munculkan dulu. Teneng. Oke. Assalamualaikum Pak Hayudi. Waalaikumsalam, Mbak Novi. Waalaikumsalam. Oke, Pak Hayudi ini adalah alumni dari Pendidikan Bahasa Inggris. Kemudian beliau mengajar, pernah ikut program AMT gitu ya, mengajar di Suksasat School dan Sangkom Islam Witaya School. Betul ya, Pak Hayudi? Betul. Betul. Ya. Oke, nah Pak Hayudi ini pernah ikut program AMT dan sekarang beliau itu sedang menempuh S2 gitu ya di Komken University, betul ya Pak? Betul. Betul juga, alhamdulillah luar biasa sih. Nah, apa kabar nih Mas Hayudi? Mas apa Pak ya? Pak aja deh Pak Hayudi, apa kabar? Mas aja deh kayaknya. Ya? Alhamdulillah baik, Mbak Novi. Ya, baik. Di sana gimana Mas Hayudi keadaannya, kondisi perkembangan kasus COVID-nya? Alhamdulillah sejauh ini sudah terkontrol ya. Sudah kemarin kalau nggak salah sudah genap 100 hari tanpa transmisi lokal. Jadi kasus-kasusnya cuma dari impor-impor, termasuk dari Indonesia impornya. Terima kasih banyak. Oh, jadi orang-orang impor istilahnya orang-orang yang masuk ke Thailand gitu ya, Mas? Iya, ada juga mungkin nggak tahu mahasiswa atau pekerja dari Indonesia yang kembali dari Indonesia ke Thailand, tapi sudah di karantina. Jadi pada saat di karantina itu ketahuan bahwa mereka positif begitu. Tapi untuk sejauh ini di lokal, transmisi lokalnya sudah nggak ada. Sudah alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Mbak Putik dan Bu Hatinya apakah sehat, Mas Hayudi? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Oke. Sudah berkeluarga gitu ya, sekedar informasi. Mungkin ini penting ya, jadi saya sampaikan. Iya. Oke, Mas Hayudi ini juga penulis loh viewers dan sudah menerbitkan bukunya, benar ya Mas? Iya, alhamdulillah. Aduh. Sesuatu yang membanggakan loh Mas. Iya sih, nggak nyangka aja kok malah dipromoin gitu. Saya akan mengulik seluruh apa yang dilakukan narasumber saya. Oke, nah Mbak Eci nih pasti. Oh, Mbak Eci. Betul, itu adalah tim belakang layar saya yang sangat ahli untuk mencari tahu latar belakang narasumber. Makasih ya Mbak Eci. Oke, kalau boleh tahu bukunya tentang apa dan judulnya apa Mas Hayudi? Wah, itu cuma apa ya, novel sih, novel sekedar. Novel. Iya, novel. Ada juga beberapa yang kumpulan cerpen, tapi kalau buku saya sendiri cuma novel aja. Kalau yang kumpulan cerpen itu kayak antologi bareng teman-teman di Thailand, teman-teman di Indonesia juga gitu. Luar biasa. Semangat Mas Hayudi untuk meneruskan. Apakah masih ada rencana untuk bikin buku selanjutnya? Ya, sedang proses tapi mandek. Kita doakan ya viewers, kita tunggu nih bukunya Mas Hayudi selanjutnya ya. Semoga lancar gitu, terbit. Amin. Kesibukannya apa sekarang Mas Hayudi? Sekarang ya tesis, masih persiapan. Tesis. Ya. Oke, siap. Semangat ya Mas Hayudi, jangan sampai mandek kayak bukunya ya. Wah, itu yang bikin mandek kan tesisnya. Oh, jadi prioritas dulu. Gimana ya? Oh, luar biasa. Jadi prioritas adalah sekolahnya selesai dulu gitu ya Mas Hayudi. Iya. Langsung nanti Betul. melanjutkan bukunya, mantap, luar biasa. Oke, Amin. Itu dulu perkenalannya ya. Kita lanjutkan lagi ke narasumber berikutnya. Ada Mas Wawan. Mas Wawan, kita munculkan dulu ting. Oke. Ada Mas Wawan di sini. Apa kabar Mas Wawan?
Ya, alhamdulillah Mbak sehat. Alhamdulillah sehat ya. Mas Wawan ini, mungkin kalau viewers lihat di poster itu yang namanya Alanse Juni Ya. SB Saputra, betul ya Mas Alanse ya nyebutnya? Ya. Nama Betul. panjangnya Alanse Juni Setiawan Bondan Saputra, tapi biasanya dipanggil Wawan gitu aja, lebih simple. Oke, lebih Lebih simpel. lokal. Lebih Iya. siap. Panggilnya Mas Wawan ya. Nah, Mas Wawan ini adalah alumni dari program studi sastra Inggris. Ya, Dan benar. beliau mengikuti AMT ini dan mengajar di sekolah Sangkom Islam Vitaya School. Betul ya, Mas? Iya, benar. Betul. Oke. Apa kabar? Ini juga ini ya viewers Mas Wawan ini juga sudah berkeluarga gitu. Mbak Ira dan ibu hatinya sehat ya, Mas? Alhamdulillah sehat ya. Oke. Mas Hayudi tertawa juga? Kenapa, Mas? Ada yang lucu? Enggak. Jadi enggak ya, Bapak-bapak kita memang. hari ini bapak-bapak memang viewers, betul. Nah, Udah cocok ya dipanggil Bapak berarti ya? iya, harusnya saya manggilnya Bapak gitu ya. Tapi Mas Hayudi pengennya Mas aja lah gitu biar seumuran gitu ya. Biar berasa akrab. Oke, lanjut nih Mas Wawan. Apa namanya? 2 minggu yang lalu ya kan, kita juga membahas program AIMS dan di situ ada salah satu narasumber yang namanya Ira, dan Mbak Ira ini adalah istrinya Mas Wawan gitu, dan apa namanya, dua-duanya mengikuti program AMT ya, Mas? Iya. Cuman dia Luar biasa. duluan karena dia lebih awal lulus. Kalau nggak salah dia lulus tahun 2013, saya 2014. Jadi dia duluan yang ke Thailand. Habis itu saya nyusul gitu. Oh, begitu. Oke, nah Mas Hayudi juga istrinya Mbak Putik itu juga sebenarnya mengikuti program AMT gitu ya. Jadi apakah program AMT ini adalah sebuah jembatan untuk mempertemukan dua insan begitu ya? Karena sama-sama gitu ketemunya di program AMT di Thailand terus berjodoh gitu. Gimana nih Mas Wawan? Betul Kalau nggak saya nih ngikutin dia sih Mbak, jadi udah kenal duluan gitu. Oh, jadi sebelum AMT gitu ya, asik. Luar Iya. biasa. Mantap. Oke deh, kalau begitu daripada saya nanti keluar kemana-mana ya, ini pembicaranya kita panggilkan langsung narsum ketiga kita. Setelah cowok-cowok, bapak-bapak, kita punya ibu guru hari ini. Ada Mbak Citra. Assalamualaikum Mbak Citra. Waalaikumsalam, hai Mbak. Hai, sehat ya Mbak? Alhamdulillah, ini makin mengembang pipinya. Wah, itu pertanda Makmur. gitu ya. Makmur, amin. Mbak Citra sekarang posisinya di Thailand, di kota mana? Aku di Nong Chok, Mbak. Itu ada di pinggirannya Bangkok. Jadi, Pinggirannya Bangkok. Pakai pinggiran iya, Mbak? pinggirannya. Susah ya, sedih ya ngomong pinggiran. Enggak usah deh Mbak, kalau gitu aku bilangnya Bangkok aja ya. Biar kece. Bangkok aja. Berasa anak kota Bangkok gitu ya. Oke, nah Mbak Citra, apa namanya, situasinya di Bangkok gimana Mbak? Kalau sekarang di terbatas, istilahnya kayak di Jakarta kan di Indonesia gitu PSBB, kalau di Bangkok gimana? Kalau di Bangkok sih sekarang udah mulai new normal ya Mbak, udah sebulanan kali, udah sembarang semua udah buka, mall udah buka, jadi kami udah kayak biasa aja, cuman bedanya cuman pakai masker sekarang kan, karena new normal, malah bikin pasaran baru Mbak, ada pasar new normal, mereka bilangnya. Pasar new normal market di mall-mall gitu. Gimana tuh new normal market tuh Mbak situasinya? New normal market cuman typical market, cuman mereka yang dijual tuh ya Mbak desinfektan, masker, terus itu loh extender buat COVID-19 market gitu ya, pokoknya segala endebre untuk melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 gitu ya, luar biasa. Mungkin di Indonesia bisa bikin pasar kayak gitu kali ya, lumayan iya, kan? Iya Mbak ya, lumayan kan, bisa mengalihkan. Tambahan kayak gitu juga, luar biasa sih. Nah, Mbak Citra sama Mas Wawan kan masih ngajar nih sekarang. Kondisi sekolah atau ya sekolah gitu masih seperti biasa, aktif datang ke sekolah atau gimana nih? Mungkin Mas Wawan boleh kasih tahu di tempatnya Mas Wawan.
Oke, kalau sekolah saya di Sangkom Islam Widaya itu, jadi awal-awal itu kita itu pembelajaran secara online. Jadi kita buat video dan nanti di-share ke link grup kelas masing-masing seperti itu. Itu kurang lebih 1 bulan waktu puasa kemarin. Nah, setelah puasa itu kita udah mulai masuk lagi sekolah karena dari Dinas Pendidikan Thailandnya juga udah memperbolehkan masuk ke sekolah. Tapi kita kalau di sekolah saya kebetulan itu semua masuk semua murid masuk, cuman duduknya dikasih sekat-sekat seperti itu. Ya, jarak seperti itu. Dan itu masih berlangsung sampai sekarang. Masih tiap masuk waktu pagi scan, disinfektan, hand sanitizer seperti itu rutin masih berlangsung seperti Jadi itu. memang Untuk tetap yang masuk, beberapa tapi sekolah tetap ada yang tetap masuk tapi paruh-paruhan, jadi setengah masuk, setengah enggak, setengah masuk, setengah enggak seperti itu. Cuman untuk kebetulan sekolah saya itu semuanya langsung masuk semua, cuman diberi sekat. Ya. Oke, siap-siap. Nah, kalau Mbak Citra nih, tapi sebenarnya tadi saya kelupaan gitu ya, viewers. Mbak Citra ini adalah alumni dari program studi pendidikan bahasa Inggris ya Mbak Citra. Dan Mbak Citra ini ikut program AMT-nya tuh di 2 sekolah. Jadi ada, kayak nyontek dulu ya. Pitaya School, karena namanya agak-agak gitu ya, karena nama Thailand gitu ya. Songsom Sasana Pitaya School dan Suwan Santi School. Benar ya Mbak Citra? Jadi ada 2 sekolah ya? Iya, Mbak. Yang satu yang di selatan sana, yang sini sekarang yang di Bengkok sini. Yang di Bengkok itu yang Suwan Santi? Yang di Bengkok itu yang Suwan Santi, yang Songsom Sasana itu yang panjang itu Mbak. Itu ya, yang di selatan sana, yang panjang itu. Iya, agak susah, takut beli banget. Oke, nah kalau di Suwan Santi sekarang gimana Mbak? Apakah sama kayak Mas Wawan atau ada perbedaan? Kalau yang dulu tuh sama kayak sekolahnya Mas Wawan ya. Kalau yang awal-awal pas puasa dulu itu kami malah libur Mbak. Di sekolahan kami libur karena kan itu otonomi sekolah kan ya. Jadi masing-masing sekolah bikin aturan mereka. Tapi setelah puasa itu anak-anak sudah mulai masuk, tapi masih setengah-setengah, separuh-separuh. Jadi kayak grup A, grup B, grup A, grup B kayak gitu untuk SD SMP-nya, untuk Pratama Hayum. Tapi sekarang udah balik normal lagi, semuanya masuk lagi. Oke, sama apakah sama istilahnya protokolnya kayak di tempatnya Mas Wawan? Kalau waktu separuh-separuh itu masih sama Mbak, masih separuh-separuh untuk sekolah. Untuk grup A itu paling maksimalkan dalam satu kelas 20 anak ya. Nah, 20 anak itu mereka mejanya ya sebenarnya kan mereka meja panjang gitu. Jadi biasanya bisa diisi 4 anak, jadi sekarang cuma bisa diisi 2 anak gitu. Jadi kayak sekat-sekat. Tapi sekarang udah balik normal lagi. Oh, normal lagi. Oke. Udah normal lagi, Mbak. Oke. Jadi itu ya viewer sedikit gambaran nih ya untuk introduction kita ya kan gimana sih sekolah di Thailand itu kondisinya sekarang ya kan. Nah, kita akan langsung masuk tentang pertanyaan-pertanyaan nih seputar pengalaman para narasumber kita dalam mengikuti program alumni mengajar di Thailand. Oke, siap-siap ya Mas dan Mbak, Bapak dan Ibu, saya akan mencecar Bapak dan Ibu dengan pertanyaan dari saya ya. Terdengar kejam ya, nggak apa-apa. Oke, pertama kali ikut AMT itu di sekolah mana, kapan gitu ya, lebih tepatnya kapan dan sampai kapan, terus boleh dikasih tahu juga sekolahnya mana gitu ya, sama berapa lama sih gitu ikut program AMT-nya. Mungkin boleh dari Bapak Hayudi dulu, silahkan. Iya, saya ikut program AMT itu tahun 2015, Mbak, 15 awal. Tahun 2015 sampai tahun 2017 itu saya di sekolah Suksasak.
Di sekolah Suksasat. Suksasat, terus Oke. Suksasat itu di perbatasan antara Songkla dan Satun. Itu nama kabupatennya itu Ratapum. Jadi itu agak ini. Iya, betul. Nah, lalu setelah itu saya berencana, ya ini curhat dikit nih. Boleh. Terus kan saya mau terus saya punya rencana untuk menikah. Kebetulan ternyata istrinya juga ngajar di Thailand. Dia di Oke. satu sekolah sama satu sekolah sama Mas Wawan ya di Sangkom. Sangkom ya namanya Sangkom ya. ya. Di Sangkom Islam ya. Terus setelah itu saya hubungi tuh direktur sekolahnya Mas Wawan itu. Saya bilang, mungkin tahun ketiga saya mau pindah ke sekolah Sangkom nih, gimana nih? Terus beliau bertanya tuh, kok kenapa pindah? Karena saya mau menikah, saya bilang sama salah satu guru yang ada di sekolah sampean gitu kan. Oh iya, katanya, Oke. ya udah. Akhirnya ya udah urusin aja surat-suratnya. Jadi tahun 2017 sampai 2018 saya di sekolahnya Mas Wawan juga, bareng-barengan kami, rame-rame di situ. Termasuk saya dan Semacam istri di minta situ. izin gitu ya, untuk minta izin kepada walinya Iya, istrinya Mas Wawan untuk menikah gitu ya. Tapi ini direktur sama minta sekolah izin gitu. sama Bu Ida juga waktu itu kan, karena kontrak saya kan sudah 2 tahun sudah habis tuh harusnya. Tapi saya bilang sama Bu Ida, bagaimana nih kok saya punya rencana mau nikah sama salah satu mahasiswanya Bu Ida. Kebetulan istri saya juga mahasiswanya Bu Ida kan. Oh gitu, Akhirnya Bu ya Ida kamu nanya, oke. sama siapa katanya. Saya bilanglah namanya. Oh iya udah, lanjut aja, go ahead katanya. Oke, saya bilang gitu. Luar biasa. Oke. Oke, jadi Terima kasih UAD gitu ya. 2015. Oke, terima kasih UAD karena sudah jadi biru jodoh. Iya, Nggak bercanda, iya. Oke, berarti dari 2015 ya Mas Hayudi sampai akhirnya betul. 2018 pindah 2018 ke pulang. Iya. Sangkom. Pindah ke Oke. Sangkomnya 2017. Oh 2018 sudah 2017 selesai. ke Sangkom, 2018 selesai. Oke. Iya. Nah, Mas Hayudi di Suksasat dan Sangkom itu di tingkat apa sih sekolahnya? Apakah istilahnya SD, SMP, SMA? Iya, kalau di Suksasat itu kan kebetulan termasuk sekolah yang baru, sekolah-sekolah yang masih kecil begitu kan. Itu hanya ada dari mulai Anuban atau TK sampai SMP saja, Mbak. Jadi SMA belum punya. Jadi waktu itu tahun pertama itu saya mengajar ya antara bersyukur dan juga enggak lah gitu ya. Tapi banyak syukurnya. Saya mengajar di semua jenjang dari TK, SD, SMP tuh. Jadi suatu pengalaman yang memang berbeda begitu kan. Kalau mungkin teman-teman yang lain kan pada fokus tuh, bahkan ada yang ditaruh di kelas jadi guru kelas juga. Kalau saya enggak, jadi saya guru yang kayak freelance gitu. Hari ini ke TK, besoknya ke SD, lusanya ke Luar SMP begitu. biasa, warawiri gitu ya. Semua Iya, jenjang dilibat gitu. iya. Ternyata Awalnya kan ditanya sama yang punya sekolah, gimana kalau ngajarnya gantian? Oh, siapa takut, saya bilang. Ya memang saya coba-coba aja. I like your style. Iya, Oke. gitu. Luar biasa. Itu berapa lama tuh Mas Hayudi mengajar di semua tingkat? 2 tahun. Dari tahun 2 pertama sampai tahun? tahun kedua di Suksasat itu ya begitu. Oke. Kalau yang di Sangkom, Mas Hayudi ngajarnya tingkat apa? Kalau di Sangkom itu saya difokuskan ke ini. Jadi perbedaannya itu sangat mencolok sekali, Mbak. Kalau di Sangkom itu ada program IEP ya, Intensive English Program. Jadi memang dia rata-rata teman-teman kayak Mas Wawan itu juga termasuk saya waktu itu ditaruh di kelas yang program Inggris, program bahasa Inggris begitu. Jadi kayak spesial sedikit lah gitu. Nah, di situ saya jadi guru kelas juga, difokuskan di salah satu kelas aja gitu. Oh, sama ngajar Anuban juga, ngajar TK, tapi cuma sekedar membantu sih. Oke. Luar biasa ya. Segitu dulu untuk Mas Hayudi, ya kan. Kita juga akan tanyakan pertanyaan yang sama kepada Mas Wawan. Mas Wawan nih, gimana nih kalau Mas Wawan sendiri? Tadi kan Mas Hayudi
di 2 sekolah, dimulainya dari tahun sekian sampai sekian gitu. Kalau Mas Wawan gimana nih? Awal mulai ikut AMT tuh di sekolah mana dan kapan gitu? Oke, kalau saya itu jadi satu angkatan dengan Mas Yudi ya. Jadi kalau satu angkatan, waktu itu kita trainingnya pun bareng, terus kita sharing info macam-macam itu bareng. Waktu itu ada saya, ada Angga, ada Aris, Ages, itu yang 4 di sekolah saya. Kemudian Mas Yudi itu ada Yudi, ada Amel, terus ada Mas Hemat, ada Mbak Dina juga. Itu satu angkatan, jadi tahun 2015 waktu itu. Terus apalagi Mbak tadi pertanyaannya, Mbak? Lupa, Mbak. Sampai lupa ya, saya tanyanya banyak ya. Kalau Mas Wawan sendiri sampai sekarang ya, berarti dari 2015? Oh iya, masih sampai sekarang masih ngajar di Sangkom, alhamdulillah. Jadi dari awal terjun di Sangkom sampai sekarang alhamdulillah masih di Sangkom. Oke, luar biasa. Nah, Mas Wawan ngajarnya di tingkat apa? Apakah kayak Mas Hayudi gitu, semua tingkat beliau ajar gitu ya? Kalau Mas Wawan gimana? Kurang selama 6 tahun berjalan ini ya, jadi macam-macam. Kadang kalau tapi yang pasti itu saya mengajar di sekolah dasar, di IEP class, English Islamic Intensive English Program, seperti itu. Kemudian hampir tiap tahun pasti kebagian jam di Anuban, di kindergarten kayak gitu. Pernah beberapa kali kebagian tugas, bagian ngajar di SMP SMA, tapi itu hanya 1 tahun, habis itu fokus lagi di SD lagi. Berarti mostly ngajarnya SD ya, Mas Wawan? Wajib, iya pasti itu di SD. Cuman kalau misalkan sekolah SMP atau SMA-nya butuh guru dan mereka masih belum bisa nyari gurunya, akhirnya kita yang disuruh gantiin sementara seperti itu. Yang nge-backup gitu ya? Iya. Pernah jadi tapi kadang wali BAP-nya kelas? sampai 1 tahun sih, ya udah. Gimana, Mbak? Pernah jadi wali kelas atau guru kelas gitu sebutannya, Mas Wawan? Iya, tiap tahun kita jadi guru kelas, jadi wali kelas seperti itu. Tapi nggak perlu khawatir karena pasti kita ada asistennya yang guru Thailand seperti itu. Jadi misalkan mau komunikasi dengan orang tua, nanti kalau orang tuanya syukur bisa bahasa Melayu atau Inggris, kita bisa ngomong sama mereka langsung. Tapi kalau misalkan mereka nggak bisa ngomong Melayu atau Inggris, nanti langsung berhubungan sama asisten kita seperti itu. Yang ngurusin dokumen segala macam itu asisten kita. Jadi kita fokus cuma ngajar di kelas sama main sama anak-anak gitu dah. Seru ya, Mas, kalau ngajarnya mostly SD gitu ya? Iya, mostly SD. Sama anak-anak kecil gitu. Kalau yang udah SMP kan masih udah rada-rada mulai remaja gitu ya? Oke. Susah nggak sih, Mas? Pendekatannya beda juga. Oh, pendekatannya beda. Gimana tuh, Mas? Kalau SD itu lebih istilahnya lebih fun gitu loh. Kalau kita misalkan mau nyanyi-nyanyi, mau dancing apa-apa itu asik sama anak SD. Tapi kalau misalkan sama SMP harus lebih gitu ya, kalau aneh ya kalau kayak gitu. Jadi kadang saya lebih suka ngajar SD daripada ngajar SMP atau SMA. Lebih free gitu loh. Lebih free ya. Kalau ngajar SMP atau SMA kadang kita harus mikir ini gimana ya, nanti anak-anak berasa wagu atau enggak ya, udah kayak gitu. Oke, makasih Mas Wawan. Kita juga akan tanya nih Mbak Citra. Mbak Citra, gimana nih? Pertanyaan yang sama juga. Awalnya ikut AMT itu dari kapan? Tapi sekolahnya udah tahu ya, ada 2 gitu. Boleh diceritain aja seperti Mas Wawan dan Mas Hayudi. Monggo Mbak Citra. Oke, Mbak. Jadi kalau aku kalau angkatan di AMT lebih muda ya dari Mas Wawan sama Mas Yudi. Jadi kalau mereka kan mulai dari 2015 ya.
Jadi kalau aku mulainya dari 2016, beda setahun sih. Tahun Tapi ya, oke. setahun. Nah, itu aku dulu sekolah pertama tuh yang di Sungsem Sasana Vitaya School Kita yang school. gimana kalau kita bikin yang pendek aja? SSVS, Mbak. Itu lebih mudah. Oke, Bagaimana? SSBS. Iya. Itu kan yang simple. Iya, simpel aja, Mbak. Itu kita Oke. agak ngirit tenaga gitu ya. Oke. Betul. Jadi yang kalau yang SSBS itu dulu aku mulai dari 2016 ya. 2016 sampai 2019 kalau nggak salah. Baru tahun lalu, Mbak, aku pulang dari SSBS itu. Nggak tahu nggak tahu kebetahan atau gimana, nggak tahu sih, Mbak. Di sana udah gimana ya. Jadi di sana itu jadi sekolah SSBS itu ada di Hatyai, Cangwat apa sih, provinsi Songkhla. Jadi kalau Hatyai itu udah kayak pinggiran, bukan pinggir kota ya, tapi dekat kota lah. Kalau mau ke kota tuh paling tinggal naik angkutan gitu, naik hotel paling berapa 10 menit udah sampai. Jadi enak aja gitu. Dimanjakan, Mbak, dimanjakan. Oke. Dimanjakan. Untuk apa ya? Untuk dekat sama kotanya ya. Tapi kalau untuk sekolahnya nggak ada tapi sih. Gimana ya? Sekolahnya kan kebetulan kalau yang di SSBS itu terpadu. Jadi dari TK, jadi dari Anuban 1 sampai Matayum 9. Matayum itu apa, Mbak? Matayum, sorry, Mbak. Jadi kalau Matayum itu SMP, SMA. Jadi kalau sorry, Mbak, bukan Matayum 9. Jadi kita sampai 6. Jadi kalau Anuban itu untuk KG, untuk kindergarten, untuk TK kan biasanya kami ada 3. Dari Anuban 1, Anuban 2, Anuban 3. Nah, lepas dari kindergarten itu mereka pindah ke Prathom. Prathom itu SD, sama kayak Indo kan 6 tahun. Prathom 1, Prathom 2 sampai Prathom 6. Terus ada lagi SMP, mereka bilangnya Matayum. Matayum 1, Matayum 2, Matayum 3. Nah, Matayum 1 tuh SMP kelas 7 ya kalau di Indo. SMP kelas 7. Kelas 7 ya. Terus pindah lagi ke Matayum 4. Nah, Matayum 4, 5, 6 itu tuh SMA kelas 10, 11, 12. Jadi kalau yang di SSBS dulu itu terpadu dari Anuban, dari TK sampai ke SMA. Dan itu jadwalnya pun borongan, Mbak, mantap itu. Jadi kan kalau yang Prathom tuh kelasnya semua kelas itu semuanya kan paralel. Jadi ada yang kalau di SSBS itu Anuban 1 itu ada 2 kelas gitu. Terus yang untuk kalau per Anuban, per KG itu ada 2 kelas. Jadi Anuban 1 1/1 sama 1/2. Nah, habis itu di Prathom di SD kan. Nah, SD itu ada dari 1/1 sampai 1/6. Banyak tinggal depend on the student kan, banyaknya budak anak murid. Iya. Aduh, Mbak, bahasa udah campur-campur. Gak apa-apa, Mbak, kita akan translate. Iya, banyak. Gak apa-apa, Mbak. Yang mohon. Terus habis itu dari benar. Jadi kalau yang Prathom itu yang SD itu kadang ada 5 kelas, ada 6 kelas gitu per levelnya. SMP sama SMA juga sama. Nah, kami itu jadi waktu kami datang ke sana itu udah ada fix schedule. Jadi kita tinggal milih aja kayak cap cip cup itu, Mbak. A B C D. Oh iya, aku milih yang ini aja. Tada, kita dapat surprise. Itu dari jadwalnya dari kita dapat dari Anuban, dari TK, dari SD, dari SMP, dari SMA full. Jadi kita kerja keras banget udah. Tapi jangan sampai lupa orang tua ya. Iya, enggak dong, Mbak. Kan motivasi utama tuh isi. Iya, Oh, berarti emang kayak tidak terduga gitu ya, Mbak, ngajarnya. Itu biasanya jadi karena apa tuh keluarnya?
Itu per akhir tahun kan. Jadi misalkan nih aku datang 2016 kan Mbak, itu kami datang tuh waktu mulai semester baru. Nah, mulai semester baru tuh sini tuh rata-rata bulan Mei. Nah, kami datang bulan Mei, itu katakanlah kami datang hari Sabtu, Senin itu udah masuk sekolah. Nah, Senin itu kadang masih beneran Mbak, itu. Terus Senin itu kadang jadwalnya udah fix, kadang belum fix karena kan di arrange sama yang guru TAI kan. Jadi gitu nanti kami tinggal ambil, oh iya ini teacher 1, teacher 2, teacher 3, teacher 4. Oh iya, udah kayak ini, kamu mau yang mana? Oh iya, aku mau yang ini gitu doang. Oke, biasanya Jadi ngalah nggak tuh sama teacher TAI-nya? Jadwalnya apa dapat sisa-sisanya gitu? kadang ini sih Mbak, karena Free aja karena kita gitu? kan udah free aja, udah kamu mau ambil yang mana? Soalnya semuanya Oke. sama Mbak, semuanya kebagiannya sama. Ada yang dari TK, jadi kami dari TK, SD, SMP, SMA semuanya dapat. Jadi diratain gitu. Oh, berarti lebih mantep ya ini. Tadi Pak Hayudi sampai SMP doang, Mbak Citra sampai ngajar SMA juga? Kalau yang di SSBS Wah, kebetulan disatuin gitu kan dalam satu komplek. Jadinya dari gedungnya kan juga beda-beda Mbak. Jadi kami tinggal lari sana lari sini ngikutin jadwal loncat-loncat aja. gitu? Loncat-loncat, iya beneran. Sampai berharap ada lift di sana tuh. Oh, tapi nggak ada lift ya di sana? Berapa tingkat sih Mbak sekolahnya? Kalau yang di SSBS Gedungnya dulu maksudnya. itu gedung SMP SMA tuh jadi satu Mbak. Gedung Matayum tuh jadi satu, ada 4 tingkat. Kalau yang di Pratom ada 4 tingkat juga kayaknya. Apa 5 ya? Lupa. Wow, Nggak tahu kalau lumayan mereka ya. udah bangun kayak hotel sekarang. Udah jadi 10 tingkat atau gimana. Nggak tahu kayaknya kalau nggak salah 5 tingkat. Jadi tapi kalau Anuban kan bahaya ya kalau tinggi-tinggi karena Iya dek-dek sih. anak kecil kan. Jadinya ya udah itu dilaterin aja gitu. Oke, siap-siap. Nah, berarti kalau yang kan Mbak Citra ikut ngajarnya di 2 sekolah, yang satu di Sangkom ya? Di Sangkom dari tahun berapa, Enggak Mbak? Mbak. Jadi yang Di sekarang bukan Swansanti ya? Sangkom, ini Swansanti. Yudi. Iya, Swan Iya, Santi benar. Swan Swansanti, Santi. heeh. Ya, viewers. Mbak jangan grogi dong ngeliatin aku. Aduh, tidak bisa kalau tidak grogi, itu udah bawaan saya. Apa coba? Swansanti itu Kalau berarti. Swan Santi. Nah, Swan Santi ini aku baru Mbak kesini belum ada setahun ya, hampir setahun. Karena 2019 kan aku pulang Indo. Habis itu kembali lagi ke sini bulan Januari kayaknya kalau nggak salah tahun ini awal tahun ini itu bulan Januari, jadi belum sampai 1 tahunan. Dan ngajarin di tingkat apa Mbak Swansanti? kalau yang sekarang ini aku difokusin di Matayumnya, jadi di tingkat SMP SMA-nya SMP. Ya, karena sekolahan ini kan masih belum segede yang di SSBS. Jadi sekolahan ini tuh SD sama SMP jadiin satu gitu. Yang banyak itu SD-nya. Jadi mereka fokus ke SD yang Pratom, yang SD itu banyak. Terus tapi ada juga SMP Matayum, SMA-nya juga ada. Jadi kalau aku sekarang di Matayumnya, difokusin ke Matayum. Gitu. Oke, begitu. Nah, viewers, baru satu pertanyaan nih ya, tapi kita udah dapat istilahnya banyak informasi gitu ya mengenai sekolah di sana lewat para narasumber kita. Tenang, kita akan lanjutkan, masih banyak stok pertanyaan yang akan kita tanyakan ya. Tapi gantian, kali ini pertanyaannya dapat info awalnya dari mana, terus kok bisa tertarik gitu untuk ikutan program AMT ini. Tapi yang jawab gantian dulu, kita mulai dari Mas Wawan deh. Mas Wawan yang jawab. Awalnya dapat info dari mana nih Mas Wawan? Terus kenapa kok tertarik gitu dengan program ini? Boleh cerita Mas Wawan? Oke, infonya dulu itu jadi
Kalau di Fakultas Sastra itu dulu udah ganti nama ding jadi FSBK. Jadi Iya, FSBK. saya pernah jadi SE di sana selama 1 tahun. Oke. Dan Sudah kalau mulai. jadi SE karena kita kerja di TU kan otomatis banyak informasi yang istilahnya kita saring dulu kan Mbak. Kita tahu informasi itu lebih dulu daripada mahasiswa yang lain kan. Oke. Jadi waktu saya jadi SE itu saya ditawari langsung sama Mbak Tarinya itu, Mas Wawan kalau bisa kamu lulus ikut program ini aja gitu. Tiap tahun ada nanti kayak kakak-kakak kelasmu gitu. Jadi info dari awalnya Tari, yaitu Mbak Tari. Dari Mbak Tari Mbak itu. Tari. Sekarang Jadi Mbak Tari kepala TU FSBK loh, Mas. oh gitu. Iya. Udah bukan Pak itu lagi. Pak Rundra lagi. Sudah berganti. Oh, selamat nih Mbak Tari. Oke. Lanjut, Mas. Oke, lanjut lagi. Jadi waktu itu saya karena saya jadi SE, jadi saya tahu informasi itu langsung dari TU-nya langsung. Habis itu yang buat saya tertarik itu karena jadi waktu itu kan kebetulan sekali saya habis lulus kan Mbak ya. Habis lulus kepikiran mau lanjut S2. Cuman kalau misalkan lanjut S2 baru aja lulus terus langsung S2 nanti kayak pusing terlalu mikir pelajaran kayak gitu. Terus kebetulan ada program ini, saya ngomong sama ibu saya, oh ya udah nggak apa-apa kamu ikut program ini aja, sekalian kamu biar tahu gimana caranya nyari uang gitu. Oke, akhirnya ibu setuju, terus saya masukkan berkas-berkas itu ke Bu Tri Rina. Habis itu saya ada seleksi wawancara. Setelah seleksi wawancara, akhirnya saya dinyatakan lolos sama fakultas saya. Akhirnya langsung berhubungan dengan KUI waktu itu. Ya, seperti itu. Berarti lewat dosen ya, Mas Wawan lewat dosen terus langsung ke KUI ya. Waktu itu seleksi wawancara dulu sama Bu Tri Rina selaku Kaprodi Sastra Inggris waktu itu. Oke. Nah, berarti memang Mas Wawan ini memutuskan untuk ikut program ini tuh yang bikin kuat apa Mas? Tadi mungkin selain orang tua udah mengizinkan gitu ya. Apa sih Mas yang akhirnya aku ikut gitu? Pengen nyari pengalaman baru Mbak. Pengen ngerasain gimana suasana di luar kayak gitu. Oke. Karena udah kuliah lama gitu ya, 4 tahun di Indonesia gitu ya. Sebelum nanti lanjut gitu ya. 4 tahun lebih, oke. Biasa mahasiswa tua gitu. Apa Mas itu lebih banyak ilmunya, insya Allah. Insya Allah. Karena lama. Oke, gitu ya. Berarti tadi memang karena ingin mencari pengalaman baru, terus dari orang tua juga mendukung gitu. Dan akhirnya Mas Wawan memutuskan untuk ikut program ini. Dan Mas Wawan prosesnya dari Mbak Tari, kemudian ke Kaprodi Sastra Inggrisnya, terus ke KUI gitu ya Mas? Iya, seperti itu. Oke. Nah kalau Mas Hayudi gimana Mas proses awalnya sampai akhirnya proses ikut program ini? Gimana Mas Hayudi? Iya, waktu itu saya ingat hari wisuda kalau tidak salah. Pas waktu hari wisuda itu saya dihubungi sama Pak Ali, Kaprodi PBI. Bagaimana kalau kamu ikut program ini, katanya, program mengajar di Thailand. Saya langsung oke. Tapi waktu itu masih tahun 2014, saya langsung oke. Tetapi waktu itu ternyata waktunya mepet sekali. Waktu itu KUI minta guru tersebut untuk datang sekitar tanggal sekian gitu, dan itu saya nggak sampai karena waktu itu saya masih belum siap betul. Dan waktu itu saya minta izin sama ibu juga kan, karena salah satu syaratnya kan harus punya perizinan dari orang tua begitu ya.
betul. Nah, ibu saya juga bilang, wah kalau mepet janganlah katanya. Akhirnya udah saya putuskan ya udahlah nantilah Pak Ali siapa tahu ada rezeki lagi. Akhirnya karena saya menghindari untuk pulang kampung dulu gitu kan. Karena begini, kalau saya sudah pulang kampung di dalam pikiran saya itu mungkin karena kampungnya memang kampung-kampung banget gitu ya, Mbak ya. Jadi agak mobilitas informasinya juga itu agak susah nanti. Sekalipun terbatas. saya dapat informasi, tapi nanti untuk kesananya ke Jogjanya lagi butuh biaya lagi. Akhirnya saya daftar SE juga, tapi di Semeru saya dulu. Jadi mungkin kalau Oh ya, banyak yang kenal saya itu juga manggilnya Mas Semeru dulu begitu. Tapi nggak galak kok, nggak sekayak seniornya ya. dulunya gitu ya. Enggak, si Meru Iya, enggak galak. enggak ya, baik-baik. Enggak kok. Maaf. Halo Iya ya. teman-teman Semeru. Nah, terus Oke. awal tahun itu saya ingat Bu Rini, ya Sekprodi waktu itu masih Bu Tri Rini, itu bilang lagi, Yud, ada lagi nih, katanya. Waktu itu kan kebetulan saya sudah, orang tua saya juga sudah oke, akhirnya berangkat waktu itu. Saya pilih saya pilih untuk berangkat di awal tahun 2015. Nah, kalau untuk apa sih yang menariknya gitu ya, sehingga saya tertarik untuk ikut program ini. Yang pertama, betul kata Mas Wawan tadi, kita ingin mencari pengalaman baru karena pasti berbeda, dan memang benar ternyata berbeda. Karena dari semester 3 itu saya sudah ngajar. Saya sudah ngajar di beberapa Oke. sekolah termasuk di SMK 6 SMK 6 ya, dekat Mandala Kerida, dekat kampus 1 itu juga, Iya, walaupun cuman ekskul. Di SMP Muhammadiyah 2 di Mucil itu juga. Jadi kayaknya bosen juga ya suasananya gitu-gitu aja. Sehingga Oke. saya putuskan untuk ya barangkali di Thailand dapat suasana baru dengan perbedaan budaya, perbedaan walaupun secara umum kita itu masih sama begitu ya. Paradigma pendidikan itu masih sama kalau di Indonesia, Thailand, Malaysia itu nggak jauh beda. Tetapi lingkungan mungkin yang membuat saya tertarik, karena di Indonesia lingkungan begini, bagaimana nih kalau di Thailand begitu. Nah, tambah lagi Oke. dulu saya dikompor-kompori sih sama senior, bukan senior, teman angkatan, tapi dia lebih dulu berangkat ke Thailandnya begitu. Dia waktu habis wisuda tuh Oh, dia langsung ke Thailand, namanya Mas Chandra itu. Chandra. Jadi oke. dikompor-kompori sama dia. Panas Mungkin dong diceritain ya. yang baik. Iya, diceritain yang baik-baiknya Heeh. aja gitu, yang jelek-jeleknya disimpan Mm. sama dia kan. Akhirnya Oh, saya kejebak, saya ikut aja gitu. Tapi alhamdulillah banyak sisi positifnya sih, menambah wawasan-wawasan kita, termasuk juga apa ya, suasana mengajarnya yang sangat-sangat berbeda menurut saya sih, begitu Mbak. Jadi oke. alhamdulillah sejauh ini sangat bersyukur sekali sama programnya. Luar biasa. Nah, tadi Mas Wawan bilang kan ada perbedaan gitu ya, viewers. Tapi nanti akan kita tanyakan apa sih perbedaannya tuh yang kayak gimana gitu dibandingkan di Indonesia. Tapi tahan dulu. Kita lanjut ke Mbak Citra nih, pertanyaan yang sama. Ya, awalnya ikut program AMT ini dapat infonya dari mana, terus kok bisa gitu ikutan, bahkan di 2 sekolah gitu ikutannya. Gimana tuh Mbak Citra? Kalau aku dulu sih tahun kedua ya, tahun kedua setelah wisuda itu Mbak. Jadi kalau yang setelah wisuda itu kan aku aku dapat kerja di luar kota dulu. Habis itu balik lagi kan, dengar-dengar ada kawan lah yang berangkat ke sini kan, ke Thailand. Mereka tuh cerita yang baik-baik aja. Terus juga waktu dulu lagi booming liatin film ya, yang Mario Maurer gitu dulu kan. Oh, Yang oke. Mario Maurer yang Marigo, Hits orang sini banget sih bilangnya emang. Marigo. Aku Hits banget. banget. Ya, Sean kalau nggak salah tuh kan. Nah, ketarik sama bahasanya kan kayak sengau-sengau kayak mana gitu kan kalau dulu bilangnya. Oke. Ganteng tapi suaranya sengau kan bayanginnya nggak oke. Heeh, Nah, oke. habis itu liatin di Facebook atau ya? Liatin di Facebooknya, di Facebooknya official page KUI ya dulu, KUI, KUI. Terus liatin ada lagi opening gitu, lagi bukaan Ya. kan, ada pendaftaran kayak gitu. Akhirnya aku coba lah Mbak, aku pengen belajar bahasanya awalnya karena aku
pengen aja main jauh gitu sama bahasa yang agak beda gitu. Nah, terus masukin data-data, habis itu jeda berapa ya? Kalau nggak salah ada 3 hari kayaknya, kalau nggak salah 3 hari. 3 hari dari masukin berkas, itu tiba-tiba ada telepon kan, ternyata Pak Ali telepon. Assalamualaikum Mbak Melati, manggilnya Mbak Melati, Mbak Melati. Oh, Iya, ini Pak Ali. Oh iya Pak Ali, gitu kan Mbak. Langsung cabut. Aku mau ke kampus kan. Terus? Habis itu Pak Ali cuma bilang gini, oh iya Mbak, ini saya sebenarnya ini sudah telepon beberapa kandidat karena waktu dulu tuh pas angkatanku cuma dibutuhin 3 Mbak waktu itu. Yang dari sastra udah dapat 2. Yang nggak tahu kan banyak kan Mbak. Nah kan aku juga ciut kan awalnya. Yang sastra itu udah ada 2, terus yang PBI itu ada 1 kayaknya kan. Makanya karena 1 terus yang daftar banyak, kan aku juga tambah ciut. Habis itu ke kampus lah, tak kirain kan pas waktu itu karena waktu tahun sebelumnya kan angkatan sebelumnya ada kayak Mas Wawan tadi bilang kayak ada seleksi gitu kan Mbak. Nah kan aku udah nyiapin mental nih. Aduh nanti ditanya apa? Biasa kan kalau kayak orang lagi mau dapat wawancara, terus dapat kan dulu kalau nggak salah apa masih sekarang masih ya Mbak tentang pemahaman Al-Qur'an atau gimana gitu kan. Iya, betul masih. Terus ada tes apalah banyak lah pokoknya. Di situ aku datanglah ke kampus nemuin Pak Ali kan dengan modal seadanya. Habis itu ke sana, Assalamualaikum Pak Ali. Oh iya Mbak Melati silakan duduk. Nah, habis itu saya ini udah telepon beberapa kandidat sebenarnya. Dan tapi mereka ada yang teleponnya nggak diangkat, ada teleponnya yang ini kayak just regard it sebagai jodoh-jodohmu ya Mbak ya. Hah? Gimana Pak? Ya regard it aja kayak ini kan jodohmu. Bisa baca Al-Quran Kak Pak? Bisa baca Al-Quran kan Mbak Melati ya? Bisa Pak. Terus oh ya udah coba baca dikit. Oh ya udah baca dikit kan Mbak. Habis itu oh ya udah ini tolong berkasnya bawa ke KUI. Udah Pak. Iya udah sana dulu ditungguin Mbak Eci. Nanti saya bilang ke Mbak Eci. Iya Pak beneran. Ya udah sana. Habis itu udah Mbak kan aku juga masih loading ya nge-transfer informasi. Ini beneran. Ini apaan sih ini kan? Ya udah ini beneran nggak sih berangkat apa aku lagi di atau gimana? Udah terus masih loading gitu. Pergilah ke KUI terus Mbak Eci udah bilang Citra iya Mbak ini beneran. Oh iya beneran. Oh iya Mbak. Terus ada Mas Dana gitu. Iya Mbak, jadi aku tuh kayak di KUI pun juga masih dalam iya nggak sih? Iya kan Mbak? Iya beneran kamu berangkat. Oh iya. Oke. Iya oke. Terus udah ditanya udah ada paspor? Belum Mbak. Ya udah sana bikin paspor dulu. Ini ada surat dari Mas Dana. Udah langsung di print. Udah nih Citra kamu pergi ke mana ke imigrasi dulu bikin paspor yang pertama. Habis itu nanti gampang gimana nanti kami hubungin. Oh udah Mbak gitu. Udah sono buruan kamu ke imigrasi kan. Ya aku dulu kan masih nggak tahu apa-apa bab beginian ya. Iya. Oh oke. Oh iya Mas aku ke imigrasi bawa apa? Udah bawa ini aja surat dari rekomendasi kan Mbak biasanya dari KUI itu kan. Betul. Suratnya itu udah kamu buruan ke imigrasi sana tahu kalau masih buka. Kalau dulu kan imigrasi masih antrian manual tuh Mbak, belum yang kayak sekarang nyambil antrian secara online. Jadi udah kamu sana. Oh oke Mas. Udah sampai sana kan tutup Mbak. Oh ya udah deh besoknya aja. Cuman ya itu aku masih roaming itu bilang ke orang tua, bilang ke bapakku juga masih nggak tahu. Kamu beneran pergi? Nggak tahu Pak. Jadi beneran apa itu enggak gitu. Jadi iya jadi kayak udah diterima nih gitu. Jadi itu tuh aku kadang iya soalnya kan dengar dari cerita-cerita yang angkatan di atas itu kan mereka
gitu kan Mbak, ada seleksi. Oh iya, kalau seleksi kan, oh iya ada gugur 1, ada gugur 2, ada gugur 3. Lah ini Pak, ini beneran? Iya udah berangkat sana ke KUI. Oh iya. Kalau ke KUI, udah di sana kamu bilang, kamu pergi ke imigrasi. Begitu Mbak. Oke, ya udah Mbak. Ini gitu doang. Oke, jadi prosesnya Mbak Citra lumayan singkat ya gitu untuk keberangkatannya misalnya dari diterima gitu ya sampai akhirnya berangkat gitu ya. Luar biasa sih Mbak Citra. Di saat yang lain kayak persiapan, adalah waktu gitu ya untuk memikirkan, oke interview kayak gini, setelah itu menyiapkan ini. Lalu kayak interview, oke. Jadi aku kayak dikasih surprise Mbak. Gimana nggak deg-degan coba? Oke. Oke gitu ya viewers. Jadi dari Mbak Citra tuh salah satu apa ya, proses yang tidak terduga gitu prosesnya. Nih kalau misal Mas Wawan kayak Mbak Citra juga nggak sih atau ada gitu tahap-tahap berapa lama gitu? Mas Wawan boleh cerita prosesnya? Di unmute dulu boleh Mas Wawan? Halo? Oke. Bisa dengar ya? Sip. Bisa. Oh, oke. Jadi kalau saya itu dulu ngumpulin berkas dulu. Jadi setelah ngumpulin berkas dikirim ke TU fakultas. Setelah itu baru seleksi wawancara dengan Kaprodi seperti itu. Setelah selesai seleksi wawancara baru setelah dinyatakan lulus, jadi baru berhubungan dengan KUI. Waktu itu wawancara apa saya juga udah lupa Mbak. Jadi karena udah hampir 6 tahun yang lalu, apa yang ditanyain sama Kaprodi saya waktu itu saya sudah lupa. Oke. Terus jadi ya seperti itu aja sih. Jadi seleksi berkas, habis itu wawancara, baru ke KUI seperti itu. Waktu di KUI nanti dikasih surat macam-macam untuk bikin paspor dan segala macam. Setelah paspor jadi ngirim scan ijazah seperti itu ya. Tahapan administrasi lah ya gitu. Ya. Oke, sangat kontras ya viewers kayak sebelumnya sama Mbak Citra tuh kayaknya riweh gitu, tapi Mas Wawan tuh tenang gitu ya, prosesnya lancar gitu ya. Iya. Nggak apa-apa, jadi ini ada warna cerita berbeda gitu ya, proses istilahnya pendaftaran program AMT gitu. Nah kalau Mas Hayudi, Mas Hayudi gimana? Apanya ini? Prosesnya. Prosesnya. Oh, prosesnya berangkat sampai akhirnya berangkat gitu. Iya. Waktu itu kayaknya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu complicated juga ya, nggak terlalu rumit. Pak Ali cuma minta dokumennya terus dilihat, karena waktu itu saya ingat sekali waktu angkatan saya itu dari PBI kayaknya cuma sedikit yang daftar. Nah, sementara untuk memenuhi kebutuhan kuotanya kalau nggak salah harus ada berapa gitu. Jadi Pak Ali cuma lihat, oh oke, nanti dibawa ke KUI katanya. Terus sama juga di KUI juga cuma dikasih surat pengantar untuk bikin paspor gitu ya. Nah, sampai nanti saya nunggu, tapi saya sempat pulang ke Belitung dulu kalau nggak salah. Setelah dari KUI itu. Ya sekedar Belitung ya. Ya, sekedar pamitan lah sama orang tua waktu itu kan. Akhirnya setelah itu baru datang lagi. Lalu udah persiapan berangkat waktu itu. Nggak terlalu ini kok. Nggak terlalu repot juga. Nggak terlalu repot ya, masih bisa lah ya nafas, pamitan gitu ya. Masih. Iya. Oke, nah setelah akhirnya sampai ke Thailand, tadi kan juga Mas Hayudi bilang kalau pengen ngerasain gitu ya suasana yang berbeda di Thailand. Terus gimana sih pas udah nyampe di sana tuh, apa yang dirasakan gitu? Apakah ada culture shock gitu ya dengan budaya di sana, bahasa, makanan? Boleh cerita nggak Mas Hayudi? Iya. Jadi waktu itu kami berempat. Saya berempat itu. Saya terus sama Amalia dari sastra, Mas Ahmad itu dari Arab, bahasa Arab kalau nggak salah, sama Dina. Kebetulan Dina juga satu prodi sama saya. Jadi kami berempat.
yang agak repot itu karena memang kami benar-benar diperhitungkan keuangan gitu ya untuk satu bulan atau mungkin 2 bulan sampai ke sana kan kira-kira lah harus pakai uang pribadi dulu. Jadi kita nuker duit dulu. Justru yang repotnya di situ kayak nyari wah mana nih jasa penukaran uang yang rate-nya tinggi gitu kan. Nah, justru repotnya di situ kayak ribet sendiri aja gitu, Mbak. Nah, akhirnya berangkat ke Thailand. Waktu itu berangkat ke Thailand kami memilih untuk naik bis dari Kuala Lumpur ke Hat Yai. Nah, jadi naik bis kayak ngebolang aja sama-sama belum pernah keluar kan berempat. Jadi waktu itu Mas Ahmad yang jadi leadernya. Jadi oke, sempat nyasar juga. Waktu itu kalau nggak salah di Kuala Lumpur, iya nyari stasiun terminal busnya kalau nggak salah sempat nyasar. Akhirnya sampai nanya-nanya ketemu. Akhirnya sampai ke Hat Yai, sampai ke Thailand, kayak shock juga. Kayak sedikit banyaknya ada perbedaan persepsi yang ekspektasi sebelumnya saya kira saya akan mengajar di perkotaan gitu. Ternyata saya udah kayak ikut SM3T gitu kan di pinggir-pinggir juga. Banyak pohon karet begitu. Tapi justru itu yang membuat warna tersendiri menurut saya, Mbak. Jadi kayak bagaimana kita memahami karakter-karakter orang di situ di sekitar kita gitu. Justru kalau di kota mungkin agak lebih cuek-cuek gitu ya. Tapi kalau di situ kayak guru itu ya kayak wah ini ada guru Indonesia datang nih kata direktur sekolah saya dulu. Wah, pada kumpul tuh semua kayak nyalamin oke, selamat datang dan pakai bahasa Thailand gitu, disambut. Jadi kebetulan sekolah Suksa saat itu dulu sekolahnya memang masih kecil banget, masih baru, berbeda dengan sekarang. Jadi kalau ada apa-apa itu masyarakat sekitar tuh datang gitu. Datang itu kayak menyambut itu. Oh, ini guru Indonesia. Oke, selamat datang. Nah, waktu itu saya ingat sekali waktu datang itu langsung disuguhkan buah-buahan banyak sekali, Mbak. Jadi durian kalau nggak salah, rambut apa segala macam ditaruh di kontrakannya itu, di mesnya itu. Oke, ini silahkan dimakan katanya. Wah, ini enak juga nih dalam hati saya kan. Kedatangan artis gitu ya, biasanya orang menyambut. Iya, betul sekali. Wow. Kalau di selebihnya sih kayak bahasa, saya rasa itu pastilah ya. Pertama-tama mau nggak mau harus menyesuaikan. Tapi nggak sesampai kayak. Jadi saya sempat diceritain sama senior-senior dulu kalau mau apa-apa harus bawa kalkulator gitu, nunjukin angkanya. Enggak juga. Enggak seserem itu sebetulnya. Jadi biasa aja menurut saya sih. Tinggal tunjukin ini. Karena kan belajar angka-angka, kita sudah dibekali dengan bahasa Thailand 1 minggu ya. 1 minggu atau 1 bulan sih dari KUI itu. Ya minimal kita sudah punya basicnya. Jadi enggak akan ini. Saya rasa bahasa iya, tapi tidak menjadi masalah yang mendominasi gitu. Kalau makanan, kebetulan saya dari Sumatera. Kalau di Songkla itu saya rasa makanannya itu sedikit banyaknya mirip-mirip Sumatera sih, Mbak. Jadi enggak sama sekali saya enggak ini. Pedas ya benar. Pedas sama kalau asam iyalah, karena Thailand banget asam gitu. Tapi kalau pedas itu kayak gulai-gulai kuning itu mirip banget sama di rumah. Jadi enggak ada masalah sama sekali. Oke. Justru saya kalau makan itu nambah-nambah terus gitu. Wah. Itu karena doyan atau gimana tuh, Mas? Lapar. Nambah-nambah terus. Karena doyan iya. Benar. 3 bulan pertama saya sampai ke Thailand itu saya naik 6 kilo, Mbak. Waktu di Jogja itu saya tinggal kurus sekali gitu ya. Tapi kayak seneng aja. Karena memang mau nggak mau kita harus menstimulasi diri sendiri kan. Udah bikin happy-happy aja gitu. Oke, berarti memang proses adaptasinya tuh tidak susah gitu ya, Mas Hayudi di sana? Enggak susah. Apalagi di selatan. Kalau di selatan itu mau nggak mau sedikit banyaknya budaya itu masih hampir sama. Karena terutama di 3 wilayah gitu ya. Banyak muslimnya itu. Jadi mau nggak mau itu sedikit banyaknya masih sama. Tapi mungkin kalau tempat saya sekarang ini, wah itu bedanya jauh sekali. Kalau Mas Hayudi sekarang ininya di apa tadi? Kabupaten apa? Oh, saya di Provinsi Khon Kaen, sekarang di timur lautnya. Jadi mendekati Laos sekarang saya. Jauh udah. Oke. Berbeda budaya sekitar ya, Mas ya? 7 jam
Kalau 8 jam kalau naik kereta kalau nggak salah ke sini dari Bangkok. Oke. Nah, kalau di ini sendiri Mas, apa namanya, di tempat tinggal yang sekarang gitu, susah nggak adaptasinya? Iya, sempat sekarang. Jadi selama 3 tahun di Thailand Selatan itu saya memahami, saya kira itu saya bisa bahasa Thailand gitu ya. Ternyata bahasa Thailand yang saya pakai itu adalah aksen Thailand Selatan. Dan di sini di timur laut di Khon Kaen ini berbeda sekali bahasanya. Jadi saya paham ketika orang sini berbicara bahasa Thailand, tapi sedikit aja. Karena selebihnya itu saya tahu itu memang aksen selatan, berbeda begitu Mbak. Jadi kayak tingkat. Oke, sepertinya Mas Hayudi sinyalnya sedang terputus. Hanya berbeda sih menurut saya. Oke, berarti emang karena beda wilayah gitu ya, beda budaya juga. Iya. Tapi waktu menjalin program AMT nggak ada masalah ya Mas Hayudi? Oh tidak ada sama sekali. Siap, mantap. Senang malah Mbak. Senang malah ya Mas, 6 kilo loh, 3 bulan pertama. Sampai sekarang konstan nih, nggak turun, nggak naik, ya kayak gini aja. Oh, oke. Kenapa tuh? Apakah udah emang dilarang naik lagi, Mbak? Oh, dilarang naik. Oke. Iya. Siap. Oke, Mas Ayudi. Nah, kalau Mas Wawan gimana nih proses adaptasinya waktu udah nyampe di Thailand gitu? Oke, jadi waktu itu kita pertama kali menginjakkan kaki di Thailand itu di border dekat Malaysia ya, karena kebetulan Sangkom ini lokasinya ada di Sadao. Kalau kita lihat di peta itu, Sadao itu mepet banget dengan Malaysia. Kurang lebih kalau misalkan kita naik mobil itu sampai ke sekolah itu paling cuma 15 menit, 20 menit udah nyampe Malaysia, seperti itu. Jadi kita waktu itu dijemput sama supir sekolah itu di dekat border. Habis itu kita langsung ke sekolah, kenalan dengan staf direksi sekolah Sangkom Islam Witaya seperti itu. Habis itu kita langsung dikasih jadwal. Kamu mau ngajar di SD, SMP, atau SMA kayak gitu. Kebetulan waktu itu saya langsung milih SD. Dan alhamdulillah saya milihnya SD gitu karena ternyata itu sesuai dengan apa yang bisa saya lakukan. Terus untuk proses adaptasinya, karena saya beda dengan Mas Yudi tadi ya, kalau Mas Yudi kan tadi aslinya dari Sumatera, udah terbiasa dengan makanannya yang seperti itu. Kalau saya enggak, karena saya udah lama di Jawa, udah lama di Jogja, biasanya makan manis atau gurih kayak gitu. Kalau saya 3 bulan pertama itu malah turun sampai 8 kilo kebetulan waktu itu karena ngajar kan ngajar pertama kali lihat situasinya, anak-anaknya kayak gini, ada kalau gitu waktu itu ngajar SD itu kayak ngajar anaknya lari-lari ke sana ke sini sampai bahkan ada yang anak itu lompat-lompat di atas meja, astagfirullah kayak gitu. Itu awal-awal saya mengajar di sini, jadi seperti itu adaptasinya seperti itu karena kita nggak bisa ngomong dengan mereka, kita hanya cuma ngomong bahasa Inggris, jadi mereka kadang nggak paham kayak gitu. Akhirnya ya mungkin itu salah satu penyebab utama bobot turun waktu 3 bulan awal itu. Selain itu juga makanannya nggak cocok. Tapi setelah 3 bulan saya udah mulai adaptasi, saya udah tahu istilahnya personality-nya anak-anak itu gimana. Akhirnya saya udah bisa istilahnya ngajar dengan tenang di kelas seperti itu. Terus masalah makanan itu udah bisa masuk semua. Akhirnya ya setelah 3 bulan ke atas sampai sekarang itu ya alhamdulillah enak aja kayak gitu Mbak. Nggak ada masalah. Nggak ada turun-turun lagi berat badannya. Ya normal lah, nggak ada turun-turun, cuman ya seperti itu. Oke, karena memang Mas Wawan juga sebelumnya belum ada gitu ya pengalaman mengajar di sekolah. Iya, kalau di sekolah saya belum pernah ada pengalaman mengajar di kelas besar seperti itu, cuman saya sebagai guru les saja di
di rumah seperti itu. Oke. Pas Ngajar pertama kelas kali kecil. ngajar di Mhm. Thailand pula gitu ya. Iya. Jadi double lah Langsung gitu. ngajar kelas besar. Iya. Oke, luar biasa sih. Tapi itu cuman berlangsung 3 bulan ya, Mas? Nggak Iya, setelah itu biasanya bisa. emang adaptasinya paling lama 3 bulan. Setelah 3 bulan itu istilahnya kita udah tahu seluk-beluknya di sini macam mana, seperti apa gitu. Jadi ya setelah 3 bulan kita kayaknya udah bisa lah mau istilahnya planning untuk kedepannya itu kayak gimana, itu bisa. Oke, selain adaptasi di lingkungan sekolah, Mas, di lingkungan istilahnya masyarakat sekitar sekolah lah gitu, itu susah nggak? Apa yang Oh paling enggak, kerasa? kebetulan waktu saya mau berangkat ke Thailand, ekspektasi saya bakal banyak patung Buddha macam seperti itu ya. Tapi ternyata Iya. waktu saya sampai di sini, loh itu kok banyak orang kerudungan. Saya batin seperti itu. Oh ternyata alhamdulillah juga karena saya ditempatkan di daerah Songkla ini, nggak kesulitan nyari istilahnya makanan halal seperti itu. Di sini juga banyak orang Muslim. Kurang lebih ya kalau di Sadau ini di tempat saya kurang lebih hampir 60-70%-nya orang Muslim, Mbak. Jadi kita mau ibadah nggak susah, mau nyari makan nggak susah, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita dapat ngajar di sini ya alhamdulillah untuk hidupan sosialisasi itu nggak begitu susah. Terganggu gitu ya. Oke, nah karena memang viewers ya, kayaknya semua sekolah mitra UAD yang ada di Thailand itu adalah sekolah yang base-nya adalah Islam gitu ya. Jadi tidak perlu yang apa ya, untuk ibadah kayak gitu tuh kita nggak perlu khawatir ya, Mas Wawan, karena memang Muslim mayoritasnya gitu. Oke, Mas Wawan sampai situ dulu. Kalau Mbak Citra gimana nih? Adaptasinya gitu. Apa sih yang paling kayak, kok di sini gini ya gitu? Apa tuh, Mbak? Paling dulu kan dulu awal-awal tuh aku nggak ada sih Mbak kesan yang ekspektasi gimana gitu kan. Karena tapi kan yang pertama itu yang jadi pacuan kan filmnya Mario ya. Nah, itu kan ada di Bangkok. Nah, kan aku ngebayangin kan paling nggak jalannya kece lah, jalannya oke lah. Wah, Bangkok metropolitan gitu kan. Metropolitan. Tapi terus dulu itu aku datang pertama kali kan dulu waktu yang pertama kali di SSBS itu kan yang baru tuh cuma 2. Satu itu dari sastra si Sasi Mbak Ambar kalau nggak salah namanya, Mbak Ambar sama aku. Nah kalau Mbak Ambar ini kan udah pernah ke Thailand Mbak, jadi udah aware lah ya sama sama Thailand gimana. Terus kalau aku kan yang bener-bener baru tuh ya Mbak, bener-bener baru, udah ikut aja, kayaknya udah kece nih, udah ikut kan. Nah habis itu turun, waktu itu langsung ke Hat Yai di pusat kotanya, turun, kirain ada sekolah jemput, enggak, dulu itu ada sama Indah Kunti dari PB juga. Ini telepon sama pihak sekolahnya kan, ini dijemput nggak ya sama salah satu, biasanya kan ada Mbak tuh yang harusnya jemput kita kan. Nah tapi pas waktu itu tuh beliau nggak bisa, beliau lagi ada apa gitu, peracung meeting apa gitu kan. Akhirnya dari Endahnya bilang gini, udah apa kita naik angkutan aja. Mate naik angkutan gimana? Terus akhirnya udah Mbak, ya ampun kami ngeret tuh ya sama bawa koper yang segede gabreng itu. Kita dari jalan gede tuh, jalan kayak masuk gang-gang gitu karena pusat kotanya kan kayak nggak dilewatin angkutan. Jadi kayak kita kayak lewat mana ya kalau lupa pokoknya gitulah. Habis itu jalan-jalan ada kali Mbak cuman berapa meter gitu sih ya. Cuman kan udah capek dari Indo, terus transit Malaysia ke Hat Yai-nya itu kami ini aja jalan akhirnya nyari tuk-tuk, nggak jadi nyari angkutan umum, naik Pak angkutan umum ya lupa, angkutan umum kalau nggak salah Mbak, naik angkutan umum, terus akhirnya kami berempat. Iya Pak, pergi ke sana ya. Oh oke. Udah sampailah ke rumah
Nah, nggak jauh gitu Mbak sebenarnya, cuman mendekati itu ada jalan-jalan tuh ya. Jalan-jalan tuh udah habis itu ada jalan aspal. Semakin kesini, semakin kesini, semakin kesini, semakin merah lah tanahnya. Aku membayangkan, oke, ini aspalnya sampai di sini doang. Oke. Gitu. Pas itu kan juga lagi summer kan Mbak, lagi summer. Ya. Ya Allah, panas banget Mbak, udah panas debuan, gebrobius, udah ya Allah, udah itulah mukanya tuh udah kayak nggak tampang, udah kayak kecil lagi. Habis itu udah turun dari rumah. Awal rumah setengah kece Mbak, habis itu udah sama sekali nggak ada kece-kecenya. Habis itu udah oke lah, udah sampai sana. Oh ya udah, habis itu jeda 1 hari itu datang hari Sabtu, kalau nggak salah hari Seninnya udah masuk ke sekolah. Nah, ke sekolah itu belum mulai pelajaran sih Mbak, karena anak-anak itu mulainya baru minggu depannya. Kami di sekolah ya biasalah kayak perkenalan dulu. Oh iya, ini teacher yang baru, ini yang teacher yang iya ini baru ini ngajar gini gitu. Oke. Udah jadwal fix, coba kan masuk ke kelas. Waktu itu kan emang udah dikasih pembekalan ya Mbak sama KUI. Cuman kan karena aku bener-bener baru, itu mungkin bahasanya kayak tertulisnya bisa, cuman mereka kan pakainya main nada, main pakai dialek gitu kan. Aku masih nggak ngerti. Jadi masih ngomong sama anak-anaknya bahasa Inggris sama bahasa kalbu, sama bahasa gesture aja Mbak, nih bahasa tubuh kayak gini. Udah mereka kalbu dong. karena aku cuma tak pelototin gini, anaknya nggak paham kan. Ya udah. Masa dipelototin? Iya, ya ampun Mbak, dulu itu ya, aku tuh shocknya. Jadi kalau di Indo kan aku sempat ngajar kan ya, sempat ngajar itu. Jadi ngajarnya di mana? Kan udah bisa ngerasain. Aku dulu ngajarnya di Lumajang, Jawa Timur gitulah. Ada satu kan paling enggak itu aku sempat ngajar di sana, tapi kelasnya kan lumayan lah ya, kelas anak-anak, tapi kan nggak gitu kecil, ya minim 20, ada 20 lebih gitu. Terus sempat ngajar di SD juga, yang mana itu kan bahasanya sama kan Mbak, jadi transfer ilmunya itu tuh lebih gampang. Mau ngamuk-ngamuk juga gampang kan. Nah, tapi barbar ya. Ya, iya agak barbar. Kadang kan anak nggak mau diem kan, diem sih. Ya ampun, anak-anak diem dulu ya, Bu Guru mau gini. Gitu kan kalau di Indo kita bisa ya Mbak kayak gitu. Oh iya, anaknya terus diem. Oh iya, Bu Guru marah, diem. Nah, gitu kan. Tapi kalau di sini ya, kami mau marah pakai bahasa Inggris dari A sampai Z, dari Inggris sampai Amerika. Ada yang paham. Jadi kami kayak apa? Even intonasinya ditinggiin, tapi kan di sini juga mereka kan main intonasi kan. Mereka juga jadi belum tentu marah gitu ya kalau nadanya tinggi gitu ya. Malah mereka bilang, oh kita ngomong apa sih? Gitu kan. Kalian nggak peka. Guru pun lagi marah gitu. Jadi ya udah akhirnya tuh agak stres karena jadi kayak sini loh Mbak, kalau 20 anaknya sini itu berasa kayak 40 anak Indonesia. Jadi bayangkan satu kelas tuh at least paling enggak tuh beberapa 38, maksimalkan satu kelas 40. Nah, 40 anak sini itu tuh berasa kayak ngajar 80 anak Indonesia. Bayangkan Mbak dalam satu kelas. Dan kalau gurunya ngambek, gurunya marah, mereka tuh nggak peka. Jadi awalnya aku tuh stres gitu. Terus cara handle-nya gimana tuh Mbak Citra? Setelah tahu kondisi anak-anak kayak gitu, gimana caranya mengatasinya? Nah, dulu untungnya tuh ya Mbak, setiap kelas itu diberkahi dengan anak yang paling enggak tuh bagus bahasa, paling enggak paham lah bahasa Inggrisnya. Jadi kadang aku komunikasi sama anak tuh ya, sama anak itu. Kadang kalau aku udah kebangetan, kadang aku ngopi apa yang dia bilang tuh kayak pakai bahasa Thai. Mau nggak mau karena keadaan itu kami jadi nggak sadar udah bisa ngomong bahasa Thai. Jadi udah kalau mau marah mereka udah paham. Tapi paling 5 menit lah, habis itu mereka keluar lagi. Mereka lari sana lari sini. Untung aja nggak lompat jendela. Gitu aja. Tapi aku nggak mau bahas ini.
tapi aku nggak mau bahas tentang peningkatan berat badan atau penurunan berat badan layaknya Mas Wawan dan Mas Yudi. Karena itu karena itu sangat jelas sudah terlihat atau sudah jelas terlihat Mbak, aku tuh naik gitu ke puncak gunung. Ya Allah. Pandanya yang meskipun di kelas kayak stres anak-anak itu tapi tetap happy, makanya berarti cocok ya. Kayak happy. Kadang kalau dulu tuh udah sering langganan Mbak, tiap hari Rabu tuh suaraku pasti udah habis. Udah hari Rabu tuh, belum sampai Jumat itu. Teriak-teriak Mbak, teriak-teriak, ya kamu duduk sini, kamu duduk sana, kamu jangan gini, kamu jangan gana, gitu. Jadi ya salam, jadi kayak gitu. Kadang mereka kalau nggak paham-paham juga, ya gimana ya, karena kita kan mau nggak mau gimana caranya, kita kan membuat anak paham, itu kan goalnya kalau ngajar kan ya Mbak, entah apapun itu caranya gitu kan. Ya udah, as long as ya mereka understand, just like this, entah itu apapun bahasanya, itu dipakai semua. Kadang ada guru sini yang ngebantuin kayak, oh iya Tija suruh kalian gini, oh iya Tija suruh kalian gini. Tapi pas lagi apes nggak ada, ya udah kita harus berjuang sendiri di kelas itu. Berarti itu ya Mbak Citra, tantangannya Mbak Citra selama ikut program AMT ya, kalau lagi ngajar tuh memang kondisi anak-anaknya yang sangat free gitu ya di kelas, mereka sangat aktif gitu ya. Sangat aktif, kita udah bisa gitu handle-nya dengan ya apapun bahasanya yang dipakai gitu ya untuk ngasih tahu mengkondisikan anak-anaknya. Nggak butuh lama buat kayak gitu. Udah naik berapa oktav nih Mbak, suaraku udah ngebas, nggak butuh lagi megafon. Jadi nggak perlu latihan vokal lagi, udah dengan sendirinya. Pitch controlnya rusak tapi powernya dapet gitu ya. Iya, udah rock and roll lah. Rock and roll. Nah, kalau misalkan Mas Wawan nih, tantangannya apa nih? Tadi kan kita dengar Mbak Citra kayak gitu suasananya gitu ya. Kalau Mas Wawan sendiri tantangannya apa dan cara handle-nya gimana sih? Ya, karena kebetulan saya mengajar di Pratom, seperti yang saya ceritakan tadi ya, anaknya itu metal banget bisa bilang kayak gitu. Jadi kadang ada yang sampai anak-anak itu lompat-lompat di atas meja, kursi gitu. Tapi itu hanya berlaku awal-awal saja sih. Untuk sekarang saya istilahnya udah bisa menghandle mereka. Yang susah itu misalkan kita mau ngajar anak tapi yang mereka masih levelnya masih kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 seperti itu. Mereka itu masih istilahnya pengennya bermain terus kayak gitu. Beda kalau kita mau ngajar kelas 4 atau 5, 6, mereka masih mau bermain tapi mereka istilahnya udah paham lah, ini waktunya belajar, ini waktunya duduk kayak gitu. Kalau misalkan anak kelas 1, 2, 3 itu enggak, mereka masih istilahnya pengen main terus. Terus kalau misalkan mereka pengennya main terus, itu kadang saya lihat saya ngajarnya jam berapa. Kalau di sini kan makan siang itu kurang lebih pukul 11, pukul 12 itu ya. Kalau misalkan kita ngajar sebelum pukul jam 11 itu, biasanya anak-anak masih bisa nurut. Kita bilang, please everybody sit down, seperti itu. Mereka akan duduk kayak gitu. Kalau misalkan udah jam 12 ke atas, mereka habis makan gitu, biasanya energi mereka itu kecas lagi, jadi penuh, lebih malah daripada paginya. Kalau saya biasanya kalau misalkan saya mengajar setelah jam itu, saya akan lebih prioritaskan ke istilahnya permainan yang kayak permainan kelompok seperti itu loh, Mbak. Jadi saya akan lebih fokuskan untuk ke aktivitas kelompok seperti itu. Kalau di kelas 1 kan biasanya saya ada disuruh untuk mengajarkan cerita ini. Nah, kalau saya mengajarnya setelah habis zuhur, setelah makan siang, saya akan istilahnya
kayak bikin kelas drama kecil kayak gitu. Ini jadi ini jadi itu, seperti itu. Jadi mereka tetap bisa main, tapi saya juga masih bisa istilahnya ngasih ilmu mereka seperti itu. Betul, betul, Untuk betul. atau nyanyi-nyanyi seperti itu. Ya, kalau misalkan untuk anak-anak yang untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, pendekatan saya seperti itu. Kalau untuk kelas 4, 5, 6, alhamdulillah mereka udah bisa paham apa yang guru mereka inginkan, seperti itu sih. Jadi untuk kelas 4, 5, 6 lebih mudah daripada kelas 1, 2, 3. Saya rasa seperti itu. Oke, berarti emang sangat melihat kondisi anak-anaknya ya Mas Wawan gitu. Kalau mereka punya energi lebih, jadi metode mengajarnya itu adalah bermain gitu ya. Iya. Jadi energi mereka juga nggak yang kayak terbuang sia-sia gitu. Iya, karena misalkan kalau misalkan kita mau kita paksain ngajar di kelas, apalagi gini Mbak, apa itu, kalau anak-anak Thailand itu sama guru Thailand itu mereka takut. Mereka itu kalau misalkan guru Thailand ngajar, mereka bakal diem, apa itu, duduk manis itu di kelas. Tapi kalau kita gitu, mereka berasa kayak sama temennya sendiri yang ngajar, seperti itu. Jadi kalau misalkan habis zuhur itu mereka main, ya main-main terus gitu. Misalkan kita mau pengen mereka duduk itu, kita yang keringetan, daripada kita sendiri yang keringetan, mending kita ajak mereka yang keringetan juga gitu, Mbak. Jadi ya itu, pendekatan mengajarnya seperti itu saya. Atau enggak menggambar seperti itu ya. Itu lebih istilahnya mereka lebih senang dengan pendekatan seperti itu. Oke, dan berhasil ya Mas Wawan ya metode. Insya Allah ya. Nah itu tips juga nih buat viewers nanti yang ikut gitu ya program AMT dan menemukan case yang sama gitu seperti Mas Wawan yang anak-anaknya rada-rada susah diatur ya, yang aktif sekali gitu, bisa nih pakai metodenya Mas Wawan untuk mengajar. Oke, makasih Mas Wawan, itu tadi udah ngasih tips gitu tanpa diminta. Terima kasih Mas Wawan. Nah kita juga mau dengar Mas Hayudi, gimana nih tantangannya dan cara mengatasi gitu selama mengajar di Thailand? Iya, hampir sama sih sama kayak Mas Wawan tadi. Jadi kalau saya mengatakan gini, setelah ke Thailand itu saya harus menjadi bunglon. Karena bunglon itu artinya kan bisa menyesuaikan. Ketika saya berada di mengajar di Anuban di TK, mau nggak mau saya harus menjelma jadi anak-anak dulu. Jadi sama persis seperti yang dibilang Mas Wawan tadi, kita harus paham psikologi anaknya dulu. Karena setelah saya amati memang mereka lebih suka bermain, mau tidak mau kan, nature-nya anak-anak itu begitu. Bermain, setelah itu baru pelan-pelan kita rangkul ke pelajaran. Atau lebih baik bagaimana kalau bermain itu sambil belajar begitu. Mereka lebih susah, lebih enak begitu. Karena mau nggak mau anak-anak TK, anak-anak SD 1 kelas 2 itu nggak bisa kalau kita tarik ke dalam dunia kita. Kita yang harus kita yang harus menyesuaikan dulu begitu. Nah, betul. Tapi ketika mengajar di SMP, SMA, kebetulan pas di Sankom juga saya mengajar di SMA, itu ya saya akan memperlakukan mereka seperti teman begitu. Jadi tantangannya pasti ada, dalam artian anak-anak ribet dan segala macam. Bahkan ada juga yang sama seperti Mas Wawan tadi, naik meja dan lain-lain. Tetapi ya untuk menangani itu saya rasa memang mau tidak mau harus punya trik-trik masing-masing ya. Kalau saya biasanya menangani permasalahan seperti itu, saya akan diem. Jadi kalau anak-anak itu kalau lihat saya diem, kebanyakan mereka sudah paham kalau saya marah. Dan itu sejak pertama kali masuk kelas saya sudah saya sudah menunjukkan bahwa saya itu begini loh. Kalau kalian diem, kalau saya diem artinya saya marah. Tapi kalau kita pelin-pelan, biasanya mereka akan ini nggak jelas ini bapaknya nih, marah tapi diem, tapi kadang-kadang ngomel-ngomel gitu. Tapi kalau saya dari masuk kelas, karena saya sudah saya sudah mulai memahami itu sejak tahun pertama begitu. Jadi tahun kedua, tahun ketiga itu saya ngerasa, ini karena kesan pertama kali masuk ke kelas itu menentukan, Mbak. Ketika pertama kali masuk kelas tapi kita cengengesan, kita ini, wah itu saya rasa itu murid juga akan memperlakukan kita sedemikian rupa.
Tapi kalau kita Oke. waktu itu masuk kelas, oh kalau kita marah berarti kita diem. Kalau kita harus ada waktunya bercanda, ada waktunya bermain-main begitu. Tapi tantangannya Oke. jelas ada. Cuman ya itu tadi cara menyelesaikannya kalau saya begitu. Saya selalu diam kalau mereka sudah mulai agak ribut sana sini gitu. Saya agak diam, Heeh. tapi mereka sadar sendiri. Karena saya tidak, kalau kita menakut-nakuti justru menurut saya itu nggak bagus ya. Tapi bagaimana untuk mereka sadar itu, nah itu yang bagus menurut saya. Nah, itu Oke, juga oke. menjadi nilai tambah, bukan nilai tambah sih, menjadi ya nilai plusnya lah, nilai tambah sama aja ya. Nilai plus ketika mengajar di sini, saya mendapatkan bahwa, oh ternyata harus begini ketika menangani anak-anak. Nah, Oke, jadi dapat insight waktu di untuk diri Indonesia, sendiri ya? betul, betul, Mhm. waktu di Indonesia dulu waktu ngajar itu saya selalu kayak menggunakan teriak gitu. Oh, diam, Mmm. diam, diam. Tapi ketika sudah makin ke sini saya mulai sadar begitu. Memang nggak mudah. Mereka kita diamin pertama sekali dua kali itu ya akan terus Tetap aja. berlanjut. Tapi pelan-pelan mereka lama-lama sadar kok, insya Allah. Gitu sih Oke, Mbak, oke. tantangannya kalau di kelas. Oh. Sip, sip. Nah, jadi emang, di sekolah di kelas yang berbeda, metodenya juga berbeda, tapi, sama-sama efektif nih, berarti tinggal tinggal masing-masing Hmm, gurunya aja gimana, pendekatannya kepada siswanya gitu ya, Mas Hayudi. betul, Luar biasa, betul, luar betul. biasa. Oke, oke. Nah, karena waktu kita nih sebenarnya, kita cuman punya waktu 1,5 jam sebenarnya viewers, tapi, apa namanya, eee, sebenarnya pertanyaannya masih banyak gitu ya, jadi dengan sangat terpaksa kita batasi gitu. Sebenarnya beberapa, pertanyaan sudah masuk di kolom komentar nih, kalau saya mau intip-intip dulu. Ada dari Nia Rosmalia, kata beliau, "Salam UAD mitra sekolah di provinsi mana aja ya?" Gitu. Kebetulan tempat saya mengajar dari 2018 kerjasama student exchange dengan beberapa sekolah di Lopburi, Pekanbaru gitu. Dan, untuk Ibu mungkin Nia Rosmalia sudah kami jawab pertanyaannya. Terima kasih. Terus juga ada dari Ina Ruslina, apa tantangan terbesar jadi guru di Thailand? Tadi juga sudah dijelaskan ya, selain bahasa, yaitu adalah kondisi anak-anaknya gitu yang sedikit aktif gitu. Dan tadi masing-masing guru nih, Mas Hayudi, Mas Wawan, Mbak Citra juga punya metode sendiri gitu untuk menghandle murid-muridnya. Itu juga sudah dijawab. Terima kasih. Nah, karena waktu kita mepet, jadi tinggal mungkin 2 atau 3 pertanyaan lagi ya, kita batasi dan, selanjutnya setelah gitu menjalani program alumni mengajar ini, apa sih yang Mas Wawan, Mas Rudi, Mas Hayudi, Mbak Citra rasakan gitu impact-nya yang besar untuk pribadi masing-masing gitu? Boleh diceritakan nggak? Mungkin viewers, di sana juga penasaran gitu, apa sih bedanya gitu ya mengajar di Indonesia dan mengajar di Thailand tuh perubahan atau, perbedaan apa yang berarti berpengaruh bagi diri masing-masing gitu. Boleh Mbak Citra dulu, silakan Mbak Citra. Oke, jadi mungkin kalau ngajarnya, mungkin impact-nya kita jadi lebih dituntut kreatif kan ya Mbak ya di sini. Jadi kayak nggak monoton gitu aja, karena gimana caranya Betul. kita nge-track students-nya, kita nge-track muridnya gimana sih, kayak biar mau ngomong, biar mau dengerin kita, karena rata-rata entah sama sih ya dimanapun mereka, murid-murid dimanapun di dunia ini kan kadang sama ya, kalau nggak tertarik, aku tuh nggak bisa pelajaran ini, ya udahlah aku jadi males kayak gitu kan. Nah sama pun di sini kan, jadi gimana caranya kita kayak sering sih malah ngombain permainan sama yang pelajaran, cuman mesti hati-hati kalau kadang kelamaan mainnya, kadang kan yang pelajarannya malah kedepak gitu kan, jadi bisa Oke. mesti muter banyak pikiran kalau untuk yang kayak gitu. Terus juga Mhm. kalau untuk diri sendiri sih ya di sini lebih dituntut ke independen sih ya, karena kadang walaupun mereka, apalagi kalau di selatan itu kan masih banyak orang Melayu, rasnya gimana ya, muslimnya tuh muslim
dekat Malaysia kan Melayu gitu kan, mereka lebih aware sama kita, mau nolong, oh iya mau apa, mau ini, oh iya masih dibantu, masih bisa lah. Cuman kan kita nggak bisa juga bergantung sama mereka karena keterbatasan bahasa. Nah, tapi kalau udah masuk ke ibu kotanya, ya macam ibu kota kan ya Bangkok tuh, kita dituntut lebih lagi independen. Jadi kayak kemarin tuh kalau misalkan kita di selatan itu kayak mungkin 50% lah, 50% bisa lah kita kayak aduh gimana nih kayak gitu-gitu nggak mempan ya, itu bisa lah. Tapi kalau udah kesini tuh gak ada lagi yang nolong selain diri sendiri kan, bahasa kasarannya nggak ada saudara, nggak ada ini, mau minta tolong ke siapa? KBRI ya kan, KBRI nggak cuma nolongin hidup kita, bahasa kasarannya kayak gitu. Jadi ya kita lebih dependen aja, lebih kuat, lebih strong kayak gitu sih. Oke. Kalau dari kayak segi mindset yang sebelumnya apa gitu menganggapnya di Indonesia, misal mengajar di Indonesia tuh gini, terus tiba-tiba ke Thailand jadinya enggak kayak gitu. Ada nggak yang berubah gitu? Apa ya, mungkin mindset kalau bahasa kasarannya guru selalu benar ya, mungkin kayak gitu ya. Kalau mungkin dulu saya masih mindsetan, oh iya murid itu harus dengerin guru kayak gini, kamu tuh nggak bisa kayak gitu. Cuman kan setelah kesini kan, apalagi muridnya lebih beragam dan mereka kadang kan ada yang curhat tuh, nah curhat mungkin dalam pelajaran. Nah dari situ kan kita juga butuh pendapat mereka, butuh teacher ini tuh aku nggak suka yang kayak gini, teacher ini tuh aku nggak paham gimana kalau lewat kayak gini. Nah jadi nggak selamanya sih teacher itu benar. Jadi kita perlu ngedengerin mereka juga, nggak melulu dengerin, cuman boleh lah dengerin 1-2 apa yang mereka pikirin. Tapi kan kita bisa ngelola, oh gini, oh anaknya tuh kayak gini tipikalnya, oh mungkin kita bisa adapt ke cara ngajar kita, mungkin kayak gitu aja sih. Nggak tahu tuh teman-teman. Oke, kita coba dengar ya. Mungkin Mas Hayudi dulu boleh share ke kita apa sih impact gitu yang terbesar yang mempengaruhi diri seorang Hayudi gitu setelah mengikuti program AMT? Boleh di-share? Iya, kalau untuk dari impact dalam ranah pengajaran begitu ya, dari kemampuan mengajar, saya rasa ada peningkatan lebih sedikit lah. Saya nggak mengatakan saya banyak, tapi sedikit lebih kreatif saya rasa dalam memilih metode, dalam memilih teknik pengajaran begitu. Karena mau tidak mau juga di sini kita sebagai foreign teacher gitu ya, kita sebagai guru asing yang memang harus seperti Mbak Citra ceritakan tadi, harus muter kepala, harus lebih kreatif dalam hari ke hari itu, memikirkan bagaimana sih menyampaikan materi ini supaya nggak membosankan. Terlebih lagi untuk masalah bahasa, keterbatasan bahasa itu mempengaruhi semuanya menurut saya. Mempengaruhi. Jadi ketika bahasa kita terbatas, gestur yang main gitu kan. Mau nggak mau itu harus menggunakan akal kreatif yang sangat-sangat tinggi sekali. Selebihnya mungkin kesabaran ya. Kesabaran dalam menghadapi murid-murid di sini. Karena mau tidak mau, jadi begini Mbak, kalau di sini itu mungkin sekarang sudah agak berkurang ya. Jadi ada budaya rotan. Budaya rotan itu kalau murid yang memang bandel-bandel banget itu dirotan gitu sama gurunya. Jadi guru Thailand pun masih sering merotan murid-muridnya sampai sekarang gitu. Nah, tetapi alhamdulillah kalau saya pernah juga, tetapi setelah saya pikir-pikir kok apa impact-nya gitu kan, nggak ada juga. Nah, akhirnya ya udah saya lebih banyak menahan diri aja, sabar. Saya ya pokoknya harus mempunyai kemampuan bertahan yang sangat tinggi begitu. Dan itu otomatis meminta kita untuk ya tadi kreatif dan sabar begitu aja. Jadi gitu Mbak. Dua hal itu yang sangat berpengaruh gitu ya di dirinya Mas Hayudi semenjak mengikuti program AMT ini gitu ya. Iya. Oke, nah kalau Mas Wawan apa nih impact-nya yang ada terjadi gitu dalam diri Mas Wawan? Oke, jadi ya kalau impact terhadap diri saya kurang lebih sama ya sama kayak Mbak Citra dengan Mas Yudi tadi. Jadi kita dituntut lebih kreatif karena kalau kita melulu dengan
metode seperti itu pengajarannya, murid-murid akan bosan. Terus kita juga otomatis karena melihat situasi anak-anak yang sangat aktif itu, kita dituntut untuk lebih sabar. Dan juga benar kata Mas Yudi itu, di sini banyak guru Thailand yang masih menggunakan rotan untuk membuat anak murid-murid itu duduk tenang di kelas. Tapi saya rasa pengalaman saya mengajar 6 tahun berjalan ini, murid yang biasa di rotan dengan murid yang biasa dibilangin untuk istilahnya dikasih nasihat seperti itu, akan lebih mudah diatur murid yang sudah biasa dikasih nasihat daripada di rotan. Jadi untuk anak-anak yang biasa di rotan itu mereka nggak akan diem kalau misalkan kita nggak melakukan rotan juga seperti itu. Jadi kalau misalkan mereka nakal, mereka main-main di kelas, gurunya belum pakai rotan, mereka masih santai. Tapi misalkan gurunya udah bawa rotan, mereka akan mulai takut. Jadi seperti itu. Kalau beda dengan anak-anak yang biasa dikasih nasihat kayak gini tuh nggak baik. Kamu kalau guru udah di kelas, guru udah ngajar, itu harusnya duduk. Itu lebih mudah mengajar anak yang biasa dikasih nasihat seperti itu, Mbak. Jadi itu jadi lebih tahu dengan istilahnya psikologi anak-anak itu seperti apa. Sama sabar juga, sabar menghadapi murid, sabar menghadapi orang-orang dewasa yang berhubungan dengan kita, karena ya kita otomatis di sini kan juga berhubungan dengan masyarakat seperti ini, Mbak. Terlebih saya itu setelah menikah, saya nyewa rumah, saya tidak tinggal di asrama. Kalau tinggal di asrama kan situasinya masih terkendali lah ya. Saya tinggal di luar rumah, saya banyak tetangga yang sifatnya macam-macam. Kalau di Indonesia kan istilahnya mau ngapa-ngapain kan pakai woh ya Mbak sama tetangga. Kalau di sini enggak, Mbak. Kalau di sini tuh mau nyalain musik sampai malam, mereka nyalain musik seperti itu, Mbak. Jadi istilahnya kayak bodo amat kayak gitu. Jadi saya lebih sabar di situ, karena di sini Kak misalkan ada kayak gitu, kita mau lapor siapa, di sini nggak ada sistem RT kayak gitu kan, nggak ada. Jadi lebih sabar ya, kurang lebih seperti itu, sabar ke murid, sabar ke tetangga, sabar ke manusianya Mbak. Ya. Oke. Itu ya impact terbesarnya ya Mas Wawan. Lebih sabar pasti. Siap. Nah, ini sebenarnya ada satu pertanyaan lagi di kolom komentar. Mungkin diwakilkan saja ya jawabnya. Mungkin sama gitu ya. Dari Furkanul Hakim, kata Masnya baru gabung gitu. Bahasa pengantarnya apa ya? Mungkin Mas Wawan mungkin bisa tolong menjawab. Oke. Jadi karena saya mengajar di Sangkum, lokasinya itu di Kota Sadau dekat perbatasan Malaysia ya. Jadi mereka bisa bahasa Melayu sedikit, beberapa dari mereka bisa bahasa Melayu. Awal-awal saya mengajar di sini, saya menggunakan full bahasa Inggris karena bahasa Melayu saya pun tidak begitu bagus bahasa Melayu saya. Jadi awal-awal saya menggunakan bahasa Inggris, tapi karena kebutuhan itu Mbak, anak-anak yang susah diatur, macam-macam, akhirnya saya terpaksa menggunakan bahasa Thailand dan bahasa Melayu. Tapi setelah saya semakin kesini, semakin tahu, kalau misalkan kalau kita anak-anak itu tahu kita bisa bahasa Melayu atau bahasa Thailand, mereka nggak mau ngomong pakai bahasa Inggris dengan kita, Mbak. Jadi ini mungkin buat saran buat guru-guru yang mau ngajar di sini ya, kalau bisa kita paksa anak-anak itu untuk ngomong bahasa Inggris, karena goal kita di sini untuk mengajar bahasa Inggris. Karena kalau misalkan mereka tahu kita bisa ngomong bahasa Thailand, mereka akan istilahnya ngomong pakai bahasa Thailand ke kita. Mereka beraninya ngomongnya pakai itu, mereka nggak berani ngomong pakai bahasa Inggris seperti itu. Oke. Mas Hayudi dan Mbak Citra sama juga ya, jadi bahasa pengantar
kegiatannya juga pastinya bahasa Inggris gitu ya. Sedikit-sedikit Iya. lah bahasa Melayu dan Thailand gitu. Oke, nah ini waktunya sebenarnya udah semakin berlarut-larut, tapi ada satu lagi pertanyaan dari saya nih untuk viewer semuanya juga nih. Ada pesan-pesan atau tips nggak dari Mas Wawan, Mas Aidi, Mbak Citra untuk next teacher yang akan mengikuti program HMS ini? Mungkin dari Mbak Citra dulu, boleh? Untuk the next teacher ya Pak ya? Ya. Jadi kayak apa yang kayak Mas Wawan tadi bilang sih, lebih ke konsisten aja nggunain bahasa Inggris karena bahaya Mbak, ini jebakan Batman kalau udah tahu bahasa Thai itu. Jadi aku ini sendiri aja udah move sama sekolah yang ini karena udah agak sedikit paham. Jadi kadang aku ngelasnya ke mereka tuh, I cannot speak Thai, please speak in English. Aku cuma bilang kayak gitu, Mbak. Even kita sebenarnya paham apa mereka bilang. Cuman kalau nggak kayak gitu, kita nggak nge-force mereka buat buat belajar bahasa Inggris. Jadi ya konsisten aja, gimana pun nanti gimana di kelasnya, coba untuk konsisten ke bahasa Inggris. Untuk bahasa Thainya boleh, cuman ya agak dikurangi kali ya, karena nanti juga mungkin pihak sekolah juga agak kurang, mungkin gak gitu, kan gimana ya, cuman ya kita didatengin kan buat ngajar bahasa Inggris. Kalau kita ngomongnya pakai bahasa Thai, kebanyakan bahasa Thai, 90% bahasa Thai kan juga kita bisa diambil alih jadi guru bahasa Thai kan, bukan lagi guru bahasa Inggris. Terus juga ekspektasi boleh, cuman ekspektasinya jangan marah lagi, jangan kayak saya. Jadi ya untuk ekspektasinya so dihap sama dicat tuh belajar. Oke, itu aja ya. Oke, dari Mbak Citra, terima kasih pesan-pesan dan tipsnya. Terus kita mau dengar dari Mas Wawan, boleh dibagikan? Oke, sama seperti tadi Mbak, jadi kita harus kalau bisa konsisten pakai bahasa Inggris supaya anak-anak itu terbiasa juga untuk ngomong bahasa Inggris, karena kalau misalkan mereka tahu kita bisa ngomong Thailand, mereka akan istilahnya ngomong ke kita itu pakai bahasa Thailand juga, bukan pakai bahasa Inggris. Dan salah satu cara untuk melatih mereka untuk mau ngomong bahasa Inggris yaitu kita harus bilang aja ke mereka kalau kita nggak bisa ngomong Thailand, mereka akan mencoba mencari vocabulary, mereka akan vocabulary mereka akan nambah di situ. Mereka akan cari tahu ini bahasa Inggrisnya apa ya, walaupun strukturnya masih belum tepat, tapi paling enggak mereka akan mencoba untuk ngomong pakai bahasa Inggris seperti itu. Sama itu juga jangan karena kita di sini jangan berekspektasi terlalu berlebihan sih kalau bisa. Jadi kadang kita pengennya begini, tapi karena kebutuhan sekolah ini dan itu akhirnya kita dikasih jadwal yang lebih seperti itu. Walaupun kita misalkan awalnya kita dijanjiin untuk cuma dapat 21 jam pelajaran gitu, tapi ternyata kita dapat 26 seperti itu ya, istilahnya masih bisa masih bisa kita handle ya nggak apa-apa lah, nggak begitu banyak amat gitu. Jangan berekspektasi. Kalau ya itu sama independen aja sih, karena nggak semua kebutuhan kita itu akan dipenuhin sama sekolah juga kan. Kita harus istilahnya independen, kita harus cari tahu kita butuhnya apa, harus kemana aja gitu. Misalkan kita butuh bantuan ya akhirnya mau nggak mau kita ya kita harus ngomong, tapi jangan berekspektasi kalau mereka bakal
nyediain apa yang Selalu. kita pengen. Harus kita misalkan kita pengen apa, kita ngomong, bukan misal bukan kita butuh apa mereka ngasih gitu. Jangan berekspektasi kalau kebutuhan kita bakal dipenuhin semua gitu sama mereka, jangan. Oke. Biar nggak kecewa. Betul. Karena kadang karena ekspektasi kita ketinggian terus realitanya nggak sesuai, jadinya bete sendiri gitu ya. Jadi mending janganlah ekspektasi tinggi-tinggi. Jadi intinya kita usahakan apa yang kita pengen, bisa kita minta bantuan ke sekolah ya alhamdulillah gitu ya Mas Wawan. Tapi jangan selalu berharap kalau semuanya akan dibantu disediakan oleh sekolah gitu ya. Iya. Oke, siap. Nah, terakhir nih pesan dari Mas Hayudi. Gimana nih Mas? Untuk next yang akan ikuti MT. Iya, kalau dari saya yang pertama mungkin yang perlu dilakukan itu adalah riset sosial dulu ya. Tanyakan dulu nanti mungkin mau ngajar di sekolah mana, karena setiap sekolah itu mempunyai karakter-karakter sosial yang berbeda. Seperti tempat saya di Suksasat itu, kita akan dijadi omongan kalau kita mendem di rumah aja, Mbak. Jadi masyarakatnya memang begitu. Kalau kita diam di rumah aja. Jadi sosialisasi itu memang penting sekali. Mungkin di beberapa sekolah tidak seperti itu, apalagi di kota-kota enggak ya. Tapi kalau di pinggiran-pinggiran dekat kebun karet gitu, mau nggak mau kita harus bertahan ya dengan cara begitu. Lalu yang kedua mungkin luruskan niat dulu. Luruskan niat dulu dalam artian Thailand ini berbeda budaya dengan Indonesia. Sosialnya yang sangat bebas sekali, kehidupan malamnya dan segala macam. Saya merasakan itu sebetulnya. Jadi kalau memang niat kita nggak lurus, hati-hati. Nanti takutnya belok kemana-mana gitu ya. Lalu yang selanjutnya ya tadi, tahan banting. Harus tahan banting. Kita jangan ngeluhan lah. Nanti di sini ya, benar kata Mas Wawan sama Mbak Citra tadi, kita berekspektasi tapi boleh lah. Tapi jangan terlalu berlebihan, karena akan susah sendiri nanti. Jadi memang harus lebih belajar untuk mandiri, seperti itu sih. Gitu aja sih, Mbak. Siap. Terima kasih. Nah, jadi ini ya viewers, karena program ini tuh adalah istilahnya kita menyalurkan gitu ya tenaga pengajar bahasa Inggris di sekolah. Jadi memang tujuan dari program ini adalah selain menjalin kerjasama UAD dan mitra kami di luar, juga untuk pribadi guru-guru yang akan berangkat tuh untuk menjadi seorang guru gitu. Jadi tadi kata Mas Hayudi juga terus ngajar tuh harus sabar ya, terus harus kreatif gitu, dan sebagai foreigner di Thailand kita juga harus mandiri gitu. Dan luar biasa sekali ya, kita sudah hampir 2 jam. Tidak terasa. Tapi sebenarnya banyak lagi yang pengen ditanyakan gitu, tapi mohon maaf sekali waktu kita terbatas ya viewers. Nah, bagi viewers juga yang udah bertanya, terima kasih. Mudah-mudahan terjawab, dan kalau ada yang bertanya tapi belum terjawab, habis ini insya Allah akan kami jawab di kolom komentar, atau mau langsung ke narasumber kami juga bisa gitu. Terima kasih sekali yang sudah bergabung hari ini, yang sudah tanya-tanya, yang sudah salam-salam. Terima kasih juga terutama untuk narasumber yang luar biasa, cerita MT-nya tuh kayak benar-benar seru gitu. Didengar tuh ya, meskipun banyak up and down ya, banyak tantangan, tapi sekarang gitu fine-fine aja gitu kan, masih ngajar aja, seru-seru aja gitu. Terima kasih atas waktunya. Dan sekian talk show kita hari ini. Bagi viewers mungkin yang membutuhkan sertifikat, boleh message ke kami di Facebook dengan menuliskan nama dan alamat email. Nanti akan kami kirimkan sertifikat digitalnya lewat email gitu. Sekali lagi terima kasih. Saya mewakili KUI, mohon maaf. Semoga sharing session hari ini bisa bermanfaat untuk viewers semuanya. Dan kita akan bertemu lagi di next kesempatan ya, dengan topik yang berbeda yang lebih seru lagi juga. Jadi stay tune ya teman-teman viewers semuanya. Oke, kalau gitu itu saja untuk hari ini. Saya selaku host pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.